Di ruang terbatas, Chen Yu menggunakan hati abadinya untuk secara langsung menyerap kekuatan lengan kiri dewa dan Raja Iblis. Di luar, klan Tianji dan yang lainnya kaget saat melihat tindakan Chen Yu. Dengan cara ini, dia menggabungkan bagian dari dewa dan iblis. Jadi bagaimana dia mendapatkan kekuatan bagian dewa dan iblis? Beberapa klan Tianji di luar sangat terkejut. Secara umum, orang lain menggabungkan bagian-bagian dewa dan iblis dengan bagian tubuh tertentu. Setelah waktu yang lama, mereka akan menjadi satu. Faktanya, hati abadi Chen Yu terintegrasi dengan cara ini. Tetapi untuk dewa dan iblis lain yang mengikuti, Chen Yu menggunakan hati abadi untuk langsung menyerap mereka, tetapi dia tidak menyangka bahwa klan Tianji akan sangat terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Heart of Eternity memiliki banyak kemungkinan yang tidak diketahui. Mungkin Heart of Eternity menyerap energi dewa dan iblis lain, serta kemampuan terkait, dan memberikannya kepadanya. Mata tetua agung itu dalam dan dia menebak. Kemungkinannya memang sangat tinggi. Anggota klan surgawi lainnya setuju. Dewa kekacauan dan Raja Iblis diciptakan oleh suku Tianji menggunakan harta dari alam semesta sebelumnya dan harta yang ditemukan di alam semesta ini. Keluarga Tianji tahu lebih banyak tentang Dewa Kekacauan dan Raja Iblis daripada siapapun, tetapi di antara semua bagian Dewa Kekacauan dan Raja Iblis, keluarga Tianji paling tidak tahu, hati abadi. Masih banyak yang tidak diketahui tentang harta ini, dan keluarga Tianji belum menjelajahinya. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, dengan metode penyerapan ini, dapatkah kekuatan Dewa Kekacauan dan Raja Iblis direproduksi? Rencana awal keluarga Tianji adalah mengintegrasikan semua dewa dan iblis dengan sempurna ke dalam sebuah wadah, sehingga kekuatan para dewa dan iblis kekacauan dapat direproduksi. Tapi ide fusi Chen Yu benar-benar berbeda dari rencana mereka. Kaki Chen Yu, darah dan kepala dewa dan Raja Iblis menggunakan hati abadi untuk menyerap semua energi dan mendapatkan kemampuan terkait dari bagian dewa dan iblis. Akibatnya, klan Tianji harus mengubah rencana mereka untuk menyimpulkan kelayakan metode Chen Yu. Diskusi di antara orang-orang dari klan Tianji sangat intens, dan Chen Yu di ruang transparan dan terbatas tidak dapat mendengarnya. Hati abadi terus menyerap kekuatan lengan kiri dewa dan Raja Iblis. Apa? Chen Yu mendengus ringan. Kali ini, selama proses penyerapan, sepertinya ada sesuatu yang tidak terduga. Dia menemukan bahwa efisiensi hati abadi yang menyerap lengan kiri dewa dan Raja Iblis tiba-tiba menurun. Dengan berlalunya waktu, hisapan yang berasal dari hati abadi memiliki tren menghilang yang samar. Ini membuat Chen Yu sangat terkejut, apa yang salah? Pada saat ini, pintu ke ruang transparan yang tertutup terbuka. Chen Xiaoyou, kamu bisa berhenti sebentar. Setelah tetua pertama mengucapkan sepatah kata, suku Tianji lainnya datang untuk memeriksa Chen Yu. Kesimpulan akhir datang. Di masa lalu, hati abadi berada dalam periode lemah, dan jatuh ke dalam tidur nyenyak. Itu perlu melengkapi dirinya sendiri melalui dewa dan iblis lain. Tapi sekarang, kekuatan hati abadi telah bangkit, artinya, hati abadi tidak perlu melengkapi dirinya dengan energi dewa dan iblis lain. Penatua pertama menjelaskan kebingungan Chen Yu. Menurut pengalaman dan perasaannya sendiri, Chen Yu percaya bahwa analisis tetua harus benar. Ini akan menyebabkan efisiensi hati abadi untuk menyerap bagian-bagian para dewa dan iblis turun drastis, dan bahkan pada akhirnya, itu tidak dapat diserap, karena hati abadi telah sepenuhnya terbangun dan energinya penuh. Yang lebih tua melanjutkan, Chen Yu sedikit mengernyit, langsung menyerap energi para dewa dan iblis untuk digunakan sendiri, metode ini tidak lagi cukup. Selanjutnya, dia harus memikirkan cara lain untuk menggabungkan bagian-bagian dari para dewa dan iblis. Lalu bagian dewa dan iblis ini. Chen Yu melihat lengan kiri dewa dan Raja Iblis di depannya. Setengah dari energi telah diserap oleh hati abadi, dan setengah lainnya memiliki efisiensi penyerapan yang sangat rendah. Seperti yang dikatakan tetua, itu tidak akan terjadi, akhirnya bisa diserap. Sekarang kita hanya bisa mengubah metodenya dan membiarkan bagian dewa dan iblis menyatu dengan bagian tubuhmu. Penatua telah memikirkan cara, dan berkata proses ini tidak akan mudah, tetapi hanya berbicara secara relatif. Anda langsung menyerap energi para dewa dan iblis sebelumnya, saya khawatir itu akan berakhir dalam beberapa saat. Chen Yu mengangguk dan menerima rencana baru. Secara relatif, kedua metode tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misalnya, Dewa Penyihir memiliki tingkat integrasi yang sangat tinggi dengan dewa dan bagian iblis, dan dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan mata dewa dan iblis. Pada saat itu, Chen Yu tidak tahu trik kontrol yang tepat, dan kekuatan para dewa dan iblis yang dia gunakan terbatas, sehingga dia hampir tidak bisa bersaing dengannya dengan mengaktifkan banyak dewa dan iblis.
Metode sebelumnya Chen Yu menyerap energi para dewa dan setan relatif sederhana dan cepat. Jadi selanjutnya, Chen Yu menerima pengaturan klan Tianji untuk menggabungkan lengan kiri dewa dan Raja Iblis dengan lengan kirinya sendiri. Proses ini agak lama. Beihai, suku Putri Duyung. Suara mendesing. Sesosok hitam datang ke tempat ini, wajahnya acuh tak acuh, matanya gelap, dan pembunuhan itu meresap. Pada saat ini, ada istana Aquamarine mengambang di atas air, mendekat. Itu penuh dengan Putri Duyung. Kemanusiaan. Ada Putri Duyung perempuan yang menemukan sosok hitam di langit yang jauh. Haha, manusia ini cukup berani, dan berani menerobos wilayah Putri Duyung sendirian. Putri Duyung tinggi lainnya dengan sisik biru tertawa. Kaisar Yunsui, mengapa kamu tidak menangkapnya dan bermain? Putri Duyung lain tertawa. Ini baik. Duyung biru itu mengangguk. Jadi ikan selebritas yang diusulkan segera memicu gelombang besar, dan langsung menuju sosok hitam, dengan ekspresi menghina di wajahnya, dan energi suci di tangannya terus melonjak. Namun, Putri Duyung belum menembak. Sepasang pupil vertikal dari sosok berpakaian hitam tiba-tiba menatapnya, dan itu tampak seperti neraka kematian, lautan mayat dan darah. Kehendak jiwa yang kuat menghantam langit dan bumi, mengguncang langit. Di tingkat jiwa, Putri Duyung menderita pukulan dahsyat, jiwa bintang meledak seketika, dan tubuh jatuh. Di dalam Crystal Palace, banyak Putri Duyung dan sosok hitam terpisah ribuan mil, tetapi jiwa mereka tampaknya hancur, dan mereka semua runtuh ke tanah. Senior, selamatkan hidupmu. Saya memiliki mata tetapi saya tidak tahu Gunung Tai. Saya telah menyinggung Anda. Mohon maafkan saya. Kerumunan klan ikan ketakutan dan bersujud untuk memohon belas kasihan. Sosok berbaju hitam memiliki ekspresi dingin di wajahnya, dan selalu ada penghinaan dalam sikapnya, dan dia terbang melintasi puncak istana kristal. Pong! Crystal Palace meledak dan hancur, berubah menjadi abu terbang, dan tidak ada makhluk hidup di dalamnya yang selamat. Ini baru permulaan. Sosok berbaju hitam itu berkata dengan suara serak, suaranya sedikit bergetar, mengungkapkan kegembiraan yang tak terkendali. Misinya adalah untuk membantai di tanah laut utara ini. Dalam menghadapi musuh yang tak tertandingi, ia mencoba segala cara untuk memprovokasi dan menyebabkan perang. Puff! Dia terbang ke laut. Pada saat yang sama, ada keberadaan seperti dia di seluruh dunia Tuhan, melakukan hal yang sama. 9 klon leluhur iblis semuanya beroperasi di tepi dunia utama. Yang pertama menderita adalah klan laut, dan sebagian besar klan laut mengira itu adalah ras darat pada awalnya. Singkatnya, klan utama yang tinggal di ujung dunia utama semuanya dalam kekacauan, dengan kematian terus-menerus dan perang tanpa akhir. Setahun kemudian, base camp suku Tianji. Saat menjalankan rencana untuk membentuk dewa tertinggi, klan Tianji juga memperhatikan situasi eksternal. Menghancurkan leluhur iblis telah dimulai. Menurut informasi intelijen kami, ada 9 klon leluhur iblis kekacauan, yang beroperasi di dunia utama. Sekarang, ujung dunia utama berada dalam kekacauan, tapi ini bukan waktunya bagi kita untuk mengambil tindakan. Lagi pula, itu hanya beberapa klon. Jika tempat persembunyian kita terungkap karena ini, dan leluhur iblis kekacauan menghancurkannya, langsung, maka semuanya akan berakhir. Di aula diskusi, para pemimpin senior suku Tianji sedang berdiskusi. Sekarang, aku hanya perlu mereproduksi kekuatan Dewa Kekacauan dan Raja Iblis sesegera mungkin dan membentuk Chen Yu menjadi dewa tertinggi. Selama kita mencapai titik ini lebih cepat dari leluhur iblis, kemenangan akan menjadi milik kita. Para penatua serius dan serius. Adapun 9 klon leluhur iblis, kita harus menyerahkan mereka kepada klan utama di dunia utama untuk menghadapi mereka. Kita tidak bisa meremehkan mereka. Penatua kedua juga berbicara. Diskusi tentang leluhur iblis untuk sementara selesai. Selanjutnya adalah pembahasan tentang bagian-bagian dewa dan iblis, yang paling kritis. 2 dewa dan iblis yang tersisa belum memiliki informasi. Hei, di mana dewa penyihir bersembunyi, dan di mana tubuh dewa dan raja iblis? Suasana di aula agak berat. Tidak ada kemajuan dalam informasi tentang kedua dewa dan iblis ini. Chen Yu dan perpaduan lengan kiri dewa dan raja iblis, bagaimana situasinya? Penatua bertanya, melaporkan kepada para tetua, integrasinya sangat lancar, dan itu akan memakan waktu 2 atau 3 bulan sebelum kamu selesai. Tuan Chen Yu memiliki tingkat kecocokan yang tinggi dengan bagian-bagian para dewa dan iblis, mungkin karena jantung keabadian menyerap bagian dari energi lengan kiri para dewa dan iblis terlebih dahulu. Seorang senior yang bertanggung jawab atas masalah ini menjawab. Setelah fusi berhasil, segera atur untuk menggabungkan bagian dewa dan iblis berikutnya. Kata tetua dengan tegas. Di klan Tianji, ada juga lengan kanan dewa dan raja iblis.
Sebelum Chen Yu menyatukan lengan kanan Dewa dan Raja Iblis, dia harus menemukan petunjuk bagian Dewa dan Iblis lainnya. Nada tetua itu berat. Semua anggota senior suku Tianji mengangguk serempak. Di akhir pertemuan, orang-orang Tianji kembali sibuk. Berbicara tentang waktu luang, itu adalah Chen Yu, berbaring di kolam, semua air di kolam adalah cair dewa dan setan yang disiapkan oleh klan Tianji. Cairan dewa dan iblis dapat meningkatkan tubuh dewa dan iblis yang kacau, meningkatkan perpaduan bagian dewa dan iblis dengan tubuh, dan pada saat yang sama memelihara bagian dewa dan iblis. Selain itu, vitalitas surga dan bumi yang kaya yang terkandung dalam cairan dewa dan iblis juga bermanfaat bagi Chen Yuxiu. Dapat dikatakan bahwa nilai setiap tetes dewa dan cairan iblis tidak kurang dari kristal dewa tingkat tinggi. Saat ini, Chen Yu sedang berbaring di kolam yang penuh dengan cairan ajaib. Dikatakan bahwa sejak zaman kuno, ketika dewa kekacauan dan raja iblis didekomposisi, keluarga Tianji berencana untuk mereproduksi dewa kekacauan dan raja iblis, yaitu, pada saat itu, mereka sedang mempersiapkan cairan dewa dan iblis. Ini adalah akumulasi tahun-tahun yang panjang, pengendapan sumber daya dan kekayaan yang tak ada habisnya. 2 bulan kemudian, lengan kiri dewa dan raja iblis berhasil menyatu. Chen Yu merasa bahwa kultivasinya sendiri hanya selangkah lagi dari surga ketiga. Tuan Chen Yu, Anda dapat membiasakan diri dengan keadaan saat ini terlebih dahulu, dan kami akan mengatur Anda sesegera mungkin untuk mengintegrasikan lengan kanan dewa dan raja iblis. Seorang klan Tianji berkata dengan hormat. Di tengah dunia utama, di dalam wilayah ras penyihir iblis, ada area terlarang yang disebut Void Demon Flame Domain. Itu adalah ruang kehampaan yang hancur, dan Demon Flame of Destruction terbakar di mana-mana. Menurut rumor, tidak lebih dari 100 orang telah memasuki area terlarang ini sepanjang sejarah, dan tidak lebih dari 1 telapak tangan yang selamat. Beberapa orang bahkan menyebut Void Demon Flame Field sebagai area terlarang paling berbahaya di dunia utama. Bahkan jika para dewa atas masuk ke dalamnya, itu akan menjadi pengalaman hidup dan mati. Tetapi alasan mengapa orang terus maju adalah karena desas-desus bahwa di Void Demon Flame Domain ini, ada api surgawi dewa ajaib yang menempati urutan pertama dalam daftar api roh api sejati. Hari ini, di luar Void Demon Flame Domain, berdiri bayangan hitam setinggi 5 kaki, jubah hitamnya berkibar, dan ekspresinya serius. Dia menatap ke kejauhan, ada ruang tabu yang gelap dengan api hitam yang berdetak di dalamnya. Ledakan. Tiba-tiba, seluruh Void Demon Flame Domain bergetar, dan Demon Flame yang mengerikan meletus di dalamnya. Perubahan di area terlarang yang berbahaya ini mengejutkan semua makhluk dalam radius 1 juta mil. Suara mendesing. Di Void Demon Flame Domain, api hitam berkumpul. Di kedalaman kegelapan, kursi teratai hitam pekat dengan panjang 5 kaki terbakar dengan api hitam samar. Menghancurkan Demon Lotus, kamu benar-benar pergi dari sini. Leluhur iblis kebingungan berkata dengan acuh tak acuh. Destroyer Demon Lotus terbang ke kaki leluhur dari Annihilation Demon dan membawanya pergi dalam sekejap. Ini adalah artefak aslinya, ketika rusak parah, ditinggalkan di dunia utama, dan sekarang telah diambil oleh leluhur iblis. Dengan Destroying Demon Lotus di tangan, kekuatannya akan sangat meningkat. Selain itu, 9 klonnya, yang terus-menerus membunuh dan menghancurkan, juga memulihkan luka-lukanya dan meningkatkan kekuatannya setiap saat. Tidak akan lama sebelum seluruh dunia utama akan gemetar di bawah kakiku. Setelah Destroying Demon Lotus diambil, Void Demon Flame Domain gelisah, turbulensi ruang mengamuk, dan seluruh area terlarang semakin diperluas. Visi di sini telah membuat khawatir banyak orang kuat dari ras penyihir iblis. Dalam waktu singkat, ada pembudidaya penyihir sihir yang datang ke sini. Apa yang terjadi dengan Void Demon Flame Domain? Mutasi area terlarang ini mungkin memiliki peluang untuk dilahirkan, dan api ilahi langit ajaib yang legendaris mungkin muncul. Demon Heavenly Flame adalah nyala api nyata terkuat yang menempati peringkat pertama dalam daftar api sejati, dengan kekuatan untuk membakar dan menghancurkan segala sesuatu. Tidak butuh waktu lama bagi para eksekutif inti dari penyihir iblis untuk datang ke sini. 2 alam surgawi mengejutkan penonton. Klan penyihir iblis memiliki sejarah panjang, kedua setelah klan dewa kuno. 2 suku penyihir iblis berada di alam surga, mata gelap mereka melihat ke domain api iblis Void, dan pada saat yang sama mereka melakukan teknik rahasia untuk menyimpulkan. Suatu hari kemudian, salah satu alam hetian membuka matanya dan berkata dengan ngeri krisis besar. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mendapatkan hasil ini ketika dia menyimpulkan mutasi dari Void Demon Flame Domain. Mungkinkah keanehan Void Demon Flame Domain akan menyebabkan perubahan besar? Tidak hanya itu,
Ketika dia membuka matanya, dia menemukan bahwa Void Demon Flame Domain di kejauhan telah tenang dan secara bertahap menyusut. Tempat terlarang ini sepertinya menghilang. Tetua klan penyihir iblis lain berkata di sebelahnya. Takdirmu sedikit lebih dalam dari milikku, apa yang telah kamu simpulkan? Hasil yang saya simpulkan adalah, krisis kepunahan. Begitu kata-kata ini keluar, tubuh tetua lainnya mengejutkan dan tidak bisa dipercaya. 10 hari kemudian, Void Demon Flame Domain benar-benar menghilang. Sebuah desas-desus lahir dengan kekuatan para dewa, dia menyelinap ke Void Demon Flame Realm, dan memperoleh Magic Sky Divine Flame peringkat pertama dalam daftar api roh api sejati. Orang ini mungkin menjadi dewa tertinggi, dari dunia utama di masa depan. Dua pejabat senior dari klan penyihir iblis kembali ke klan dan memperingatkan klan, setelah pemotongan dari banyak tuan nasib, mereka semua sampai pada kesimpulan bahwa krisis kepunahan akan datang. Seluruh klan penyihir iblis menjadi ketakutan. Sebagai ras keturunan dewa dan iblis di sebelah dewa kuno, ras penyihir iblis adalah salah satu negara adidaya, tetapi di bawah krisis kepunahan, itu juga tidak signifikan. Semua praktisi tingkat tinggi dari klan penyihir iblis yang mempraktikkan Fate Dao, menyimpulkan siang dan malam, dan akhirnya orang tingkat tinggi senior dengan kualifikasi senior menyimpulkan bahwa krisis kepunahan terkait dengan perang di ujung jalan utama, dunia hari ini. Akibatnya, hampir setengah dari pembangkit tenaga iblis penyihir dikirim untuk menyelidiki situasi dan menyebarkan berita. Di dalam klan surgawi, proses penggabungan lengan kanan dewa dan raja iblis bahkan lebih lambat. Bagaimanapun, Chen Yu sekarang telah mengintegrasikan 6 bagian dari para dewa dan iblis, dan lengan kanan para dewa dan iblis akan menjadi yang ketujuh. Sebelum menggabungkan lengan dewa dan raja iblis, Chen Yu memiliki kekuatan untuk bersaing dengan para dewa atas. Setelah lengan dewa dan raja iblis menyatu, serangannya akan sangat meningkat, dan kekuatan kultivasinya akan meningkat, ditingkatkan kekuatannya setidaknya di antara para dewa atas. Ini sendiri adalah sesuatu yang bisa dibanggakan, tetapi ketika dia berpikir untuk menghancurkan leluhur iblis, Chen Yu tenggelam lagi. Dia tidak pernah bertanya tentang situasi di luar, tetapi tidak terlalu baik untuk memikirkannya. Pada saat ini, leluhur iblis mungkin sudah mulai membuat gelombang. Faktanya, memang begitu. 9 avatar leluhur iblis kekacauan, yang semuanya kuat, membunuh sepanjang waktu dan memicu perselisihan. Selain itu, klon ini juga memiliki ruang untuk tumbuh, dan kekuatan basis budidaya dapat ditingkatkan. Setahun telah berlalu, klan utama di dunia utama secara alami menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Faktanya, semua kekuatan rasial utama memiliki master kultivasi takdir Dao, dan dengan kemampuan mereka, mereka telah mampu sedikit keberuntungan dari lintasan takdir mereka. Jika bukan karena asal-usul leluhur iblis pemusnahan kekacauan terlalu luar biasa, ramalan para penguasa nasib ini akan sangat terganggu. Saya khawatir dunia utama akan waspada, dan ketika leluhur iblis dari kebingungan pemusnahan datang, itu akan terbunuh. Pada saat ini, Penatua Agung dari klan Tianji berdiri. Krisis kepunahan, pemusnahan nenek moyang iblis, dalam 5 tahun, semuanya akan berakhir. Sebagai ras yang sangat cerdas, klan Tianji telah mempelajari cara hidup secara mendalam. Dalam konteks hari ini, kata-kata tetua agung klan Tianji diakui oleh hampir semua orang. Segera setelah itu, para tetua agung dari klan Tianji mulai bersiap untuk menyatukan ras-ras besar untuk melawan leluhur iblis. Itu tidak mudah, tetapi seseorang harus melakukannya. Pada awalnya, usulan dari Great Elder tidak ideal, dan hanya mendapat tanggapan dari sejumlah kecil kekuatan rasial. Ini juga diharapkan oleh klan Tianji. Beberapa kekuatan ras utama di dunia utama, termasuk klan super, telah stabil terlalu lama, dan mereka tidak merasa ada sesuatu yang dapat mengancam mereka. Pasukan rasial utama adalah kam mereka sendiri dan melakukan operasi pembunuhan terkait. Namun, klon leluhur iblis terlalu kuat dan licik, sering menyelesaikan pembunuhan balasan dan sering melarikan diri sebelum krisis. 2 tahun kemudian, untuk pertama kalinya, leluhur iblis dari kekacauan menghancurkan dirinya sendiri dan membantai sebuah ras. Ada 7 dewa besar dalam ras ini, dan ada 3 dari mereka di puncak lapisan pertama. Menghadapi leluhur iblis dari kehancuran kekacauan, tidak ada perlawanan. Selama setengah hari, seluruh ras dibantai tanpa ampun, dan tidak ada yang selamat. Dunia utama benar-benar terguncang, dan pusat kekuatan dari berbagai klan mengambil tindakan satu demi satu, tetapi leluhur iblis menghilang. Tetapi pembangkit tenaga listrik dari semua ras menemukan jejak yang ditinggalkan oleh pembakaran surga ajaib dan api ilahi di tempat leluhur iblis dibantai. Kekacauan di dunia utama, munculnya pembangkit tenaga listrik misterius,
ditambah dengan api surgawi langit ajaib menempati peringkat pertama dalam daftar api spiritual api sejati, negara adidaya para dewa juga merasakan ancaman yang kuat. Banyak dewa yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah menilai bahwa jika situasi saat ini terus berkembang, leluhur iblis akan memiliki kekuatan dewa tertinggi. Saat ini, tidak ada seorang pun di dunia utama yang memiliki kekuatan dewa tertinggi, lalu siapa yang dapat bersaing dengan leluhur iblis penghancur? Lebih banyak klan besar, termasuk klan super, menanggapi rencana bersama klan Tianji. Pada hari ini, Chen Yu keluar. Lengan kanan dewa dan raja iblis telah berhasil menyatu. Akhirnya bagian dewa dan iblis ketujuh, kata orang-orang Tianji di dekatnya. Di kolam, jumlah cairan ajaib telah berkurang lebih dari setengahnya. Chen Yu berdiri perlahan, tubuhnya tinggi dan lurus, dengan garis-garis kuno yang dangkal di permukaan kulitnya, setiap inci dan setiap inci tampaknya dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Tuan Chen Yu, lengan kanan dewa dan raja iblis telah menyatu, bagaimana perasaanmu sekarang? Orang-orang Tianji bertanya. Sangat bagus. Chen Yu menjawab dengan ringan. Desir. Pada saat berikutnya, dia menjalankan hukum tiga ruang angkasa dan berteleportasi dari sini. Tuan Chen. Beberapa klan Tianji buru-buru berteriak dan melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa Chen Yu sudah tidak ada lagi. Anda harus tahu bahwa ini adalah pangkalan penelitian rahasia dengan banyak formasi untuk mengisolasinya, akan membutuhkan banyak upaya bagi dewa atas untuk masuk, tetapi Chen Yu pergi dengan tenang dan mudah. Dalam proses menggabungkan bagian-bagian dari para dewa dan iblis, Chen Yu tidak melakukan apa-apa. Hukum ruang telah dinaikkan ke tingkat ketiga, dan hukum kayu, emas, air, dan api semuanya telah dinaikkan ke tingkat setengah kedua. Selain itu, ketika dia menggabungkan lengan kanan dewa dan raja iblis, tingkat kultivasinya menembus surga ketiga dan menjadi dewa tertinggi. Setelah meninggalkan pangkalan penelitian, Chen Yu menyapu kesadarannya dan menemukan bahwa tetua pertama berada di puncak-puncak raksasa, bermain catur dengan tetua kedua. Desir. Dia berteleportasi lagi dan muncul di samping Penatua Agung. Bagaimana perasaan dewa atas? Penatua Agung sepertinya sudah mengharapkannya sejak lama, dan bertanya dengan senyum ringan. Ini tidak semenarik yang kupikirkan. Chen Yu berkata dengan jujur. Itu karena kamu masih memiliki beban untukmu, kata tetua dengan emosi. Saat itu, ketika Chen Yu menang di dataran badai dan mendapatkan kaki dewa dan raja iblis, dia tidak perlu khawatir sepanjang hari, dan dia merasa santai dan nyaman, sedikit lebih baik dari sekarang. Sekarang, bagaimana situasi leluhur iblis? Chen Yu bertanya dengan sungguh-sungguh. Dia jarang bergerak, tetapi menurut spekulasi kami, basis kultivasi leluhur iblis kebingungan seharusnya mencapai surga ketiga. Penatua kedua berkata dengan suara yang dalam. Chen Yu tertegun sejenak. Dibandingkan dengan pertemuan pertamanya dengan Chaos Demon Ancestor, kekuatan lawan tampaknya tidak meningkat banyak. Tapi kemudian dia tahu itu tidak sesederhana itu. Kekuatannya sendiri dekat dengan lapisan ketiga, dan dia juga telah mengambil Destroying Demon Lotus seorang pembunuh besar. Di lapisan ketiga, saya khawatir tidak ada yang bisa membunuhnya. Selain itu, 9 avatarnya, yang masing-masing lebih kuat dari rata-rata lapisan kedua. Mendengar ini, wajah Chen Yu tiba-tiba muram ternyata dia telah dibagi menjadi 9 klon, yang menyebabkan kekuatannya menurun. Tetapi dalam beberapa tahun, dia tidak hanya mendapatkan kembali kekuatan aslinya, tetapi bahkan jauh melampauinya. Ini kecepatannya terlalu cepat. Kekuatannya sendiri hampir tak terkalahkan di lapisan ketiga, dan ada 9 klon lapisan kedua, dan kekuatan keseluruhan leluhur iblis sudah sangat menakutkan. Tidak ada berita tentang dewa penyihir dan tubuh dewa dan raja iblis. Chen Yu bertanya lagi. Menurut klan Tianji, jika penguasa dunia utama tidak dapat menyingkirkan leluhur iblis, mereka hanya dapat mengandalkan kekuatan para dewa dan iblis pada akhirnya. Tapi sekarang, tidak ada berita tentang dua bagian dewa dan iblis terakhir. Kedua tetua menggelengkan kepala dan menghela nafas, tetapi tidak menjawab. Karena itu masalahnya, tidak masuk akal bagiku untuk tinggal di sini. Biarkan aku juga berpartisipasi dalam operasi pembunuhan. Meskipun Chen Yu bertanya, sikapnya jelas. Aku khawatir itu tidak baik. Penatua kedua menggelengkan kepalanya. Leluhur iblis kebingungan harus menyadari rencana klan Tianji, bukankah dia akan siap? Penatua kedua khawatir bahwa setelah Chen Yu meninggalkan tempat ini, dia akan menjadi sasaran leluhur setan kekacauan. Dia tidak berpikir bahwa kekuatan Chen Yu saat ini dapat bersaing dengan leluhur setan kekacauan. Dengan kekuatanku saat ini, bahkan jika aku kalah dari leluhur iblis kekacauan, seharusnya tidak ada masalah untuk melarikan diri. Analisis rasional Chen Yu. Kaki dewa dan raja iblis adalah alat untuk melarikan diri.
Silakan, kekuatan Dewa Kekacauan dan Raja Iblis juga perlu ditingkatkan dalam pertarungan yang sebenarnya. Tetua pertama merenung sejenak, dan akhirnya setuju dengan ide Chen Yu. Bahkan, dia juga berpikir bahwa Chen Yu, yang memiliki hati abadi dan mengintegrasikan 7 dewa dan iblis, mungkin memiliki kesempatan untuk menemukan petunjuk tentang dewa dan iblis lain. Sekarang, selama Anda menggabungkan semua bagian dewa dan iblis terlebih dahulu dan mendapatkan kekuatan dewa tertinggi, Anda dapat sepenuhnya melenyapkan leluhur iblis. Setelah pergi, Chen Yu pergi, bersiap untuk kembali ke ras manusia. Ada banyak kekuatan rasial di sekitar ras manusia, tidak ada yang sangat kuat, dan ada harapan besar untuk menjadi target pembantaian dari klon leluhur iblis. Tujuan Chen Yu adalah untuk membunuh klon leluhur iblis kekacauan, melemahkan kekuatan leluhur iblis kekacauan, dan mengulur waktu. Tidak lama setelah Chen Yu pergi, Penatua, ada berita dari Dewa Penyihir. Seorang senior dari klan Tianji datang terburu-buru. Di mana dia? Penatua Agung sedikit bersemangat. Setelah bertahun-tahun, akhirnya ada berita tentang Dewa Penyihir. Selama Anda mendapatkan mata dewa dan Raja Iblis dari Dewa Penyihir dan bekerja sama dengan hati keabadian, kemungkinan menemukan bagian dewa dan iblis terakhir akan sangat meningkat. Dikatakan bahwa seseorang telah menemukan jejak Dewa Penyihir di dekat wilayah Laut Biling di selatan. Kemudian klan Tianji segera melaporkannya. Ras manusia juga ada di selatan, dan itu tidak terlalu jauh dari wilayah Laut Biling. Mungkin Chen Xiaoyou akan memiliki kontak dengan Dewa Penyihir selama perjalanan ini. Anak ini benar-benar berhubungan dengan bagian dari para dewa dan iblis, sepertinya kita masih punya harapan. Mata tetua pertama dan tetua kedua berkedip. Begitu dia meninggalkan klan Tianji, Chen Yu menerima pesan dari tetua agung, mengatakan bahwa ada jejak Dewa Penyihir di wilayah selatan dunia utama, jadi dia harus memperhatikan pencarian. Akhirnya punya petunjuk. Chen Yu tersenyum sedikit. Ini memang kabar baik. Menurut spekulasi klan Tianji, mata dewa dan Raja Iblis, dikombinasikan dengan hati yang abadi, sangat membantu dalam mencari bagian dewa dan iblis terakhir. Dengan kata lain, selama Anda mendapatkan mata dewa dan Raja Iblis, bagian dewa dan iblis terakhir tidak jauh. Sangat mungkin Chen Yu akan mendapatkan kekuatan dewa tertinggi sebelum menghancurkan leluhur iblis, maka kemenangan akan ada di tangannya sendiri. Adapun penyihir, dia memang kuat di masa lalu, dan Chen Yu hampir tidak bisa menyelamatkan hidupnya, belum lagi merampoknya dari mata dewa dan Raja Iblis. Tapi hari ini berbeda. Chen Yu telah mengintegrasikan 7 bagian dewa dan iblis, dan kendalinya atas kekuatan dewa dan bagian iblis tidak lagi kalah dengan Dewa Penyihir. Anda harus tahu bahwa Dewa Penyihir hanya mengendalikan mata dewa dan Raja Iblis, dan pada saat ini, Chen Yu dapat mengendalikan 7 dewa dan bagian iblis sejauh ini. Seberapa kuat Chen Yu sekarang? Dia sendiri tidak jelas, karena retretnya terlalu lama, dan peningkatannya terlalu besar. Setengah tahun kemudian, dalam perjalanan, Chen Yu sekali lagi menerima pesan dari tetua agung klan Tianji Chen Xiaoyou, saya akan memberikan beberapa petunjuk dan deduksi nasib, dan tampaknya ada beberapa klon leluhur iblis yang mengejar dan bergegas ke selatan, bagian dari dunia utama. Klon dari leluhur iblis akan memiliki langkah besar, atau jika beritamu bocor, leluhur iblis akan mengambil tindakan terhadapmu. Yang terakhir tidak mungkin, karena jika leluhur iblis kekacauan benar-benar dihancurkan secara terang-terangan, kekuatan dunia utama saat ini akan cukup untuk mengalahkannya. Setelah Chen Yu mendengar pesan kakek tua itu, dia tenggelam dalam perenungan. Saat ini, kekuatan utama di dunia utama berada di atas angin. Begitu jejak leluhur iblis terungkap, jika pembangkit tenaga listrik dari berbagai klan dikirim, kemungkinan besar akan mengalahkannya. Dan sekarang ada banyak dewa, dan mereka memperhatikan wilayah selatan dunia utama. Jika Chen Yu mengalami krisis, mereka dapat segera mendukungnya. Dengan cara ini, itu adalah tiruan dari leluhur iblis, dan akan ada langkah besar. Chen Yu bergumam, jika ini masalahnya, maka umat manusia kemungkinan akan berada dalam krisis. Chen Yu tidak bisa membantu tetapi mempercepat. Sebulan kemudian, dia berhasil tiba di Teran. Pertama-tama kembalilah ke ras manusia untuk memastikan bahwa tidak ada bahaya di sini, dan Chen Yu akan pergi mencari klon leluhur iblis. Ada 9 klon leluhur iblis, dan mereka belum mencapai tingkat dewa atas. Membunuh klon juga merupakan cara yang efektif untuk melemahkan leluhur iblis. Kelihatannya damai. Kesadaran Chen Yu menyapu segala arah, mengamati keadaan umat manusia saat ini. Ras manusia saat ini, Tian Wuzong adalah satu-satunya kekuatan tingkat dewa. Kekuatan teratas dari seluruh ras manusia terkonsentrasi bersama, dan ras manusia pasti lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, keberadaan Chen Yu juga menghalangi beberapa musuh asing umat manusia.
Hampir semua kekuatan rasial di dunia utama tahu bahwa klan Tianji telah bekerja sama dengan Chen Yu, dan sekarang Chen Yu telah memperoleh lebih banyak bagian dari para dewa dan iblis, dan kekuatannya tidak terukur. Gintama dan Gumeng yang menginvasi gurun undead manusia juga menahan momentum mereka dan tidak berani mengambil inisiatif untuk memprovokasi umat manusia. Tetapi kebanyakan dari mereka berpikir bahwa klan misteri surgawi ingin mendapatkan kekuatan Chaos God dan Raja Iblis, tetapi mereka tidak tahu tujuan sebenarnya dari klan misteri surgawi, yaitu untuk berurusan dengan leluhur iblis kekacauan. Hari ini, Chen Yu kembali ke Tian Wuzong. Hanya ada beberapa orang di sekte yang memiliki hubungan baik dan mengetahui berita kembalinya Chen Yu, seperti kakak laki-laki Chen Yu, Ye Luofeng, Si Zun, dan penatua tertinggi sekte Tianwu. Yuer, kenapa kamu sangat rendah kali ini? Master sekte Tianwu sangat senang ketika dia melihat Chen Yu kembali ke ras manusia, dan bertanya sambil tersenyum. Saya ingat 2 kali pertama ketika Chen Yu kembali ke Tianwu, dia sangat rendah hati sekali, menyembunyikan identitasnya, dan tidak ada yang tahu keberadaannya. Tetapi kedua kalinya saya kembali, itu sangat umum, dan itu muncul secara langsung dalam kegiatan pertukaran murid baru, yang mengejutkan umat manusia dan banyak kekuatan besar ras iblis. Kemudian, bahkan membunuh leluhur Guangtong dan mengambil Bingling God sebagai follow. Dewa Bingling hari ini duduk di Tian Wuzong. Aku akan kembali dan melihatnya, mungkin segera pergi. Chen Yu berkata singkat, dibandingkan dengan kekuatan utama di seluruh dunia utama, ras manusia tidak cukup kuat, informasi intelijen relatif terbelakang, dan mereka tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang krisis kepunahan saat ini. Dalam beberapa hari terakhir, Chen Yu telah tinggal di sekte Tianwu, terutama menemani Ye Luofeng. Di bawah bimbingannya, Ye Luofeng berhasil menembus kemacetan dan mencapai tahap akhir dari alam Xuanming. Kecepatan semacam ini sudah menjadi batch teratas di seluruh dunia utama, tetapi dibandingkan dengan Chen Yu, itu tidak layak disebut. Tentu saja, jika Chen Yu berlatih secara normal, kultivasinya tidak akan jauh lebih tinggi dari Ye Luofeng. Poin kuncinya adalah bahwa setiap kali dia mendapatkan bagian dewa dan iblis, kultivasinya akan melonjak, yang setara dengan puluhan ribu tahun, pengasingan di alam Hetian biasa. Apakah sesuatu terjadi padamu sehingga kamu tidak memberitahuku? Ye Luofeng sangat menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan Chen Yu. Semuanya baik-baik saja untuk umat manusia sekarang, tetapi pada kenyataannya, ada krisis kepunahan yang datang ke dunia utama. Dan kerjasama antara saya dan keluarga Tianji tidak sesederhana kelihatannya. Chen Yu memberitahu Ye Luofeng tentang situasi sebenarnya. Ye Luofeng, yang mengetahui kebenaran, benar-benar ketakutan, dan butuh waktu lama untuk bereaksi. Dia hanya pernah mendengar sebelumnya bahwa ada ahli tingkat dewa yang telah membantai banyak antarmuka tingkat rendah, dan kemudian datang ke dunia utama untuk mulai membantai, memprovokasi di mana-mana, menyebabkan banyak klan besar di dunia utama bergabung untuk menangani dia. Hanya pada saat ini dia tahu bahwa masalahnya telah menjadi sangat serius sehingga ada musuh yang begitu menakutkan, naik dengan cepat, mengancam keberadaan semua alam. Meskipun dikatakan bahwa leluhur iblis telah bersembunyi sepanjang waktu sekarang, dan belum benar-benar berputar dengan dunia utama, tetapi begitu dia berdiri, dia harus memiliki pemahaman yang baik dan menumbangkan segalanya. Ternyata kamu telah menerima begitu banyak. Ye Luofeng bersandar di dada Chen Yu dan membelainya dengan tangan gioknya, seolah dia tidak tahan. Aku percaya padamu, itu pasti akan berhasil, katanya lembut. Chen Yu mencium kening Ye Luofeng, mengangkatnya, dan membaringkannya di tempat tidur. Setelah beberapa kali menjungkir balikan awan dan hujan, Chen Yukei mengundurkan diri untuk menyerah. Setelah tinggal di Tian Wuzong selama beberapa hari, dia berencana untuk pergi. Chen Yu ingin menemukan klon leluhur iblis dan dewa penyihir. Tetapi ketika dia baru saja terbang keluar dari Gunung Wushen, kesadarannya memperhatikan bahwa ada sosok hitam 100.000 mil jauhnya. Target sosok berbaju hitam itu tampaknya adalah sekte Tianwu, tetapi setelah dia maju ribuan mil, dia sepertinya menyadari sesuatu, ekspresinya berubah, dan dia segera mundur. Chen Yu telah berhubungan dengan Qi Tianshen, dan bahkan bertemu dengan leluhur iblis. Pada saat ini, sosok berpakaian hitam memberi Chen Yu perasaan yang sangat mirip dengan Qi Tianshen. Hancurkan klon leluhur iblis. Chen Yu tiba-tiba meledak dengan niat membunuh yang kuat, sedikit menggerakkan kaki dewa dan raja iblis, dan sosoknya menghilang ke langit dalam sekejap. Kurang dari 10 napas, Chen Yu melihat sosok berbaju hitam yang melarikan diri dengan cepat di depannya. Kecepatannya sangat cepat, sebanding dengan tingkat 3 surga. Bagaimanapun, itu adalah tiruan dari leluhur iblis. Kekuatan sosok hitam ini benar-benar tak terkalahkan pada level yang sama. Dia datang ke ras manusia, dan baru saja berencana menyerang Tian Wuzong. Wajah Chen Yu sedingin es.
Jika dia tidak kembali, apakah umat manusia telah dibantai oleh klon leluhur iblis? Tanpa belas kasihan, hukum ruang angkasa Chen Yu sepenuhnya termotivasi, dan dia menembus kehampaan puluhan ribu mil dalam sekejap dan mencegat sosok di depan sosok hitam itu. Kemana harus melarikan diri? Dia mendengus dingin, ada gempa bumi yang keras dan guntur di langit, angin dan awan ke segala arah meraung, dan kekuatan ilahi yang berat dan perkasa turun di satu sisi dunia. Dengan radius puluhan ribu mil, Chen Yu menjadi penguasa mutlak. Sosok berbaju hitam yang tidak jauh dari situ tampak terjebak dalam rawa, terikat di tempat dan sulit dilepaskan. Chen Yu, wajahnya pucat, sangat malu. Chen Yu dan pria berbaju hitam belum pernah bertemu, tetapi pihak lain tahu nama Chen Yu. Jelas, leluhur setan kekacauan bukanlah orang gila yang hanya tahu cara membunuh, dia sangat cerdas dan berhati-hati, dan dia tahu rencana klan Tianji. Ledakan, sosok berpakaian hitam meledak dengan kekuatan ilahi gelap yang mengerikan, seperti gelombang badai yang terus-menerus berdampak pada kuartet, membebaskan diri dari penindasan kekuatan ilahi Chen Yu. Kultivasinya telah mencapai puncak lapisan kedua, tetapi dengan kekuatan ilahi yang kuat dan metode yang aneh, kekuatannya dekat dengan para dewa atas. Dan ada 9 klon seperti itu secara total. Klon lebih kuat dari kecerdasan. Tampaknya kekuatan leluhur iblis saat ini tidak dapat diukur dengan kecerdasan sebelumnya. Chen Yu mengamati klon. Pada saat lawan melepaskan diri dari penindasan Shen Wei dan mencoba melarikan diri, Chen Yu tiba-tiba menembak. Ledakan, lengan kanannya membangkitkan pita hitam dan putih, pembuluh darah kuno muncul, dan aura dewa dan iblis mengguncang langit. Dengan pukulan sederhana, akan ada kekuatan para dewa dan iblis yang kejam dan tak terbatas, menghancurkan kekosongan, dan kekuatan pukulan itu menakutkan, seolah-olah tak tertahankan. Apakah ini kekuatan tangan kanan Raja Iblis? Menghadapi pukulan ini, pria berbaju hitam itu berseru. Bersenandung, dia mencubit formula ajaib, kekuatan ilahi melonjak, dan totem jahat kuno berangsur-angsur mengembun di depannya. Permukaan pola ini halus, seperti perisai besar yang menahannya. Pongka, tapi saat pukulan Chen Yu datang, perisai totem terkoyak. Cahaya tinju yang ganas menghancurkan dada sosok hitam itu, meninggalkan lubang besar. Dengan pukulan sederhana, klon leluhur iblis rusak parah. Anda harus tahu bahwa kekuatan klon ini sangat dekat dengan dewa atas, tetapi menghadapi Chen Yu saat ini, ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Seperti yang diharapkan dari keberadaan yang memiliki potensi untuk bersaing dengan Master. Sosok berbaju hitam itu tidak berjuang lagi, menunjukkan senyum tipis. Di mana klon lainnya? Chen Yu bertanya dengan wajah dingin. Dia tidak menyangka sosok berbaju hitam itu menjawab, dan mendekat dengan cepat, pada saat yang sama mengaktifkan kekuatan kepala dewa dan Raja Iblis. Selama sosok hitam itu benar-benar tertelan, dia secara alami akan mengetahui segalanya dalam ingatannya. Ledakan. Tubuh Chen Yu kental dengan pita hitam dan putih, dan kepala dewa yang agung dan ganas muncul, membuka mulutnya seperti lubang hitam tanpa dasar, dan datang ke sosok hitam. Sosok berbaju hitam itu menghadapi kematian, tetapi ekspresinya sangat tenang, tanpa panik sedikit pun. Angsa, Chen Yu dengan cepat mengaktifkan kemampuan kepala dewa dan Raja Iblis untuk melahap sosok hitam itu, mencegah pihak lain menghancurkan diri sendiri. Saya melihat sosok berbaju hitam itu dengan cepat ditelan oleh kepala dewa dan iblis, dan segera sebuah ingatan muncul di benak Chen Yu. Ada 2 klon lagi di dekat sini. Menurut ingatan sosok hitam itu, Chen Yu mendapat informasi yang relevan. Namun, Chen Yu menemukan bahwa ingatan sosok hitam itu tidak lengkap, seolah-olah sengaja dihapus. Ini pasti dilakukan oleh leluhur iblis, tapi aku tidak tahu apa bagian memori yang terhapus itu. Chen Yu tidak memikirkannya sekarang, dia harus bergegas dan membunuh 2 klon lainnya sesegera mungkin. Leluhur iblis mengambil tindakan. Setengah bulan kemudian, ponsel adalah yang paling ekonomis tanpa iklan. Di wilayah asing dekat ras manusia, Chen Yu terbang dengan cepat, kesadarannya menutupi segala arah, dan dia mencari jejak klon leluhur iblis. Menemukannya, Chen Yu menemukan napas yang mirip dengan Qi Tianshen di sebuah lembah. Pong! Dia menendangnya keluar, dan balok kaki yang besar dan samar-samar mengejutkan menabrak tanah, menghancurkan seluruh lembah, dan membom tanah menjadi lubang besar yang tingginya hampir 10.000 kaki. Di hadapan klon leluhur iblis, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Tidak mati. Chen Yu merasakan bahwa nafasnya berfluktuasi dengan hebat. Kesadaran ilahi menembus, dan dia melihat klon dari 2 leluhur iblis. Dan kedua avatar ini bergabung satu sama lain, dan setengah dari tubuh mereka saat ini terintegrasi. Suara mendesing. 2 klon yang belum sepenuhnya terintegrasi melarikan diri ke kejauhan. Melarikan diri. Terbang cepat, dengan kekuatannya saat ini,
dia dapat dengan mudah membunuhku dan seterusnya. Di tubuh yang cacat, kedua kepala itu berteriak panik. Mereka telah bergabung menjadi dua, dan kecepatannya benar-benar mencapai tingkat 3 surga. Namun, kecepatan ini masih tidak berarti di depan Chen Yu. Dia sedikit menggunakan kekuatan kaki dewa dan Raja Iblis, dan mengejar dengan kecepatan yang jauh lebih dari 2 kali lipat kecepatannya. Ledakan. Dia menyapu dengan satu kaki, dan langit dan bumi tiba-tiba menjadi gelap gulita. Kedua klon tidak bisa menghindar sama sekali, dan terkena serangan Chen Yu. Kedua klon terbang keluar dan jatuh ke tanah, wajah mereka pucat dan tubuh mereka hancur. Tetapi pada saat ini, kedua klon berhasil digabung menjadi pria berjubah hitam, dan basis kultivasi juga memanfaatkan tren untuk menembus 3 surga. Akhirnya selesai. Pria berjubah hitam itu menghela nafas lega. Tepat sekali, aku akan menghancurkan kalian semua bersama-sama, sehingga aku tidak akan menemukannya satu persatu. Wajah Chen Yu seperti biasa. Pria berjubah hitam yang baru saja menembus surga ketiga sedikit lebih kuat dari peri Senyin yang asli. Dalam beberapa tahun terakhir di klan Tianji, peningkatan Chen Yu adalah yang paling cepat. Bagaimanapun, Chen Yu adalah senjata rahasia klan Tianji untuk menghadapi leluhur iblis. Suara mendesing. Setelah fusi, klon menerobos surga ketiga, tetapi dia tidak melawan Chen Yu, tetapi kemudian melarikan diri. Pada saat ini, kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya, dan kemampuannya untuk menghadapi Chen Yu juga telah sangat meningkat. Chen Yu memiliki niat membunuh yang kuat terhadap klon leluhur iblis, dan dia tidak memiliki kesabaran untuk terus mengejar dan membunuh. Dia merangsang kekuatan kaki kanan dan lengan kanan Raja Iblis, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat tajam. Mati. Chen Yu melambaikan tangan kanannya, warna dunia berubah, dan kekosongan hancur. Lengan dewa dan Raja Iblis memiliki kekuatan penghancur menakutkan yang tak tertandingi, sederhana dan langsung, menghancurkan segalanya. Ledakan. Lengan raksasa kegelapan menembus kehampaan dan menabrak pria berjubah hitam ribuan mil jauhnya, menyebabkan ledakan yang mengejutkan. Badai gelap terus meluas, menyebabkan puluhan ribu kaki jatuh ke dalam kehancuran, dan semuanya berubah menjadi abu terbang. Pukulan ini dapat dengan mudah mengenai para dewa atas umum. Chen Yu merasakan kekuatan lengan kanan dewa dan Raja Iblis, dan tercengang di dalam hatinya. Ini juga pertama kalinya dia mengerahkan sepenuhnya lengan kanan dewa dan Raja Iblis. Dalam badai, sosok pria berjubah hitam yang rusak terbang keluar, wajahnya hitam hangus, benar-benar cacat, dan tampak sangat mengerikan. Tetapi pria berjubah hitam itu tersenyum aneh batuk. Chen Yu, aku meremehkanmu, tapi kamu sudah kalah. Apa maksudmu? Chen Yu tiba-tiba merasakan perasaan aneh. Aliansi melawan leluhur kehancuran kekacauan didirikan di wilayah suku sayap. Adapun ras dengan wilayah terluas di dunia utama, tidak diragukan lagi adalah balap sayap. Sejauh ini, setengah dari kekuatan di dunia utama telah bergabung dengan aliansi ini. Kam dasar klan Tianji ada di sini, dan sebagian besar pasukan lain yang bergabung dengan aliansi, termasuk sebagian besar pembangkit tenaga listrik, telah pindah ke sini. Namun, anisasi saat ini dalam kekacauan, terutama karena tanpa pemimpin. Dalam hal ini, keluarga Tianji tidak berdaya. Ketika Chen Yu memiliki kekuatan dewa atas yang tak terkalahkan, keluargaku akan memiliki kepercayaan diri untuk duduk di posisi komandan bersama. Para penatua merencanakan masa depan. Jika klan Tianji dapat memimpin kekuatan seluruh dunia utama, semuanya akan jauh lebih mudah. Tapi tak berdaya, ini adalah dunia di mana kekuatan berbicara. Ada terlalu banyak klan kuat di dunia utama, dan klan Tianji hanya bisa mengandalkan Chen Yu untuk menjadi lebih kuat dengan cepat. Tiba-tiba, tetua pertama dan tetua kedua, yang sedang bermain catur, memiliki firasat krisis, dan keduanya segera menyimpulkan. Dalam 3 napas, tetua pertama dan tetua kedua saling memandang dengan ngeri, dan berkata tidak bagus. Ledakan. Pada saat ini, langit dan bumi mengeluarkan suara yang memekakkan telinga, dan seluruh ruang di mana klan Tianji berada tampak bergetar. Di luar rahasia, sosok setinggi 5 kaki berdiri di atas platform lotus yang terbakar dengan api hitam. Wajahnya serius, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Hancurkan klan surgawi. Leluhur iblis kekacauan memberi perintah. Di belakangnya, kekuatan suci di tubuh 6 divisi berfluktuasi bersama, langsung mewarnai langit menjadi hitam dan menutupi matahari dan bulan. Tidak, ada serangan musuh. Dunia kecil diserang oleh musuh yang kuat, dan segera mulai serangan balik. Laporan, boneka mekanik, kapal perang besar, semuanya dimusnahkan. Sebuah suara cepat keluar, pertahankan dengan sekuat tenaga, mundur. Penatua Agung tampak cemas dan teratur. Aku benar-benar tidak menyangka,
aku benar-benar tidak menyangka leluhur iblis kekacauan akan mengambil tindakan begitu cepat. Penatua kedua menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Setelah merenung sejenak, tetua pertama berkata, kami telah mengikuti jalannya. Klan Tianji berspekulasi bahwa leluhur iblis kekacauan akan kembali ke kekuatan dewa tertinggi sebelum muncul untuk mengejutkan dunia utama. Bukan hanya klan Celestial, tetapi kekuatan besar klan lain juga berpikiran sama. Lagi pula, leluhur iblis jarang muncul, dan dia selalu bertindak di luar, memberi orang perasaan yang sangat berhati-hati. Namun nyatanya, ini adalah ilusi yang sengaja dibuat oleh leluhur pemusnahan kekacauan. Dia memang berhati-hati, tetapi juga tegas dan gila. Ketika waktunya tidak matang, tiba-tiba menyerang klan Tianji, cara melakukan sebaliknya, dapat mencapai hasil yang tidak terduga. Suara mendesing. Di kedalaman area terlarang klan Tianji, seorang lelaki tua dengan rambut pucat datang perlahan. Dia penuh dengan rambut abu-abu tua, dengan alis dan janggut tebal, hampir menutupi 2/3 wajahnya. Kepala keluarga, penatua pertama dan penatua kedua membungkuk kepada lelaki tua itu. Sepertinya dia telah belajar dari masa lalu, bertindak di luar akal sehat, dan memperhitungkan kita. Suara serak dan rendah sang patriark keluar. Tenggat waktunya semakin dekat, dan dia bertahan hingga hari ini dengan cara khusus, yang tidak akan pernah muncul dalam keadaan normal. Tetapi di bawah krisis genosida, patriark harus muncul dan memimpin situasi secara keseluruhan. Apa yang dikatakan patriark adalah bahwa kita semua berpikir bahwa leluhur iblis akan lebih memperhatikan bagian-bagian dari para dewa dan iblis, tetapi saya tidak berharap dia melewatkan bagian-bagian dari para dewa dan iblis dan mengambil tindakan terhadap klan kami. Penatua menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, merenungkan kesalahannya. Leluhur iblis secara alami peduli dengan bagian-bagian para dewa dan iblis, yang mungkin mengancamnya, tetapi leluhur iblis tahu bahwa sulit baginya untuk berhasil lagi. Di zaman kuno, ketika dewa kekacauan dan raja iblis pertama kali diciptakan, dia dihancurkan olehnya. Kali ini, itu tidak akan mudah. Bahkan jika leluhur iblis kekacauan menghancurkan Chen Yu sekarang, dia bisa menang, tetapi sangat tidak mungkin dia ingin membunuh Chen Yu. Jika demikian, mengapa terus berjuang dengan ini? Dia mengubah pemikirannya, menyerbu keluarga Tianji, dan rencananya untuk mereproduksi dewa kekacauan dan raja iblis harus terpengaruh. Dan leluhur iblis akan tumbuh dari perang dan memulihkan kekuatan dewa tertinggi satu langkah lebih cepat. Dunia luar, sudut mulut leluhur iblis berkedut selama aku mendapatkan kekuatan dewa tertinggi satu langkah lebih cepat dari anak manusia itu, semuanya akan beres. Justru karena inilah leluhur penghancur iblis tidak terus melekat pada bagian-bagian para dewa dan iblis. Sebagai gantinya, dia menggunakan 3 avatarnya untuk menahan Chen Yu. Bagaimanapun, Chen Yu saat ini sangat kuat, dan dewa kekacauan dan tubuh iblis adalah salah satu cara untuk menahan kekuatannya. Ledakan. Di depan leluhur iblis kekacauan, pita gelap bergerak, dan bentuk bunga teratai samar-samar terbentuk di dalamnya, tetapi lotus kehancuran dipenuhi dengan kekuatan mengerikan dari pembantaian kegilaan. Ledakan. Pong. Teratai kehancuran yang kacau ini melayang keluar selama rotasi, dan kekosongan dihancurkan olehnya, meninggalkan lusinan celah ruang yang bengkok. Pada akhirnya, Lotus of Destruction ini menghantam ruang di mana klan Tianji berada, dan semua kekuatan yang terkandung di dalamnya meledak dalam sekejap, berubah menjadi matahari hitam yang menakutkan yang melahap segalanya. Ketika kegelapan menghilang, ruang di mana klan Tianji berada diledakkan dengan celah yang telah tumbuh ribuan. Ayo pergi dan bertemu seorang teman lama. Senyum jahat di wajah leluhur iblis menjadi semakin intens. Ketika leluhur iblis dan 6 klon baru saja memasuki celah ruang. Saya melihat bahwa ada 5 kapal perang besar di depan mereka dengan cahaya dingin logam yang berkedip-kedip, ada banyak lubang bundar logam di atasnya, yang mengarah ke leluhur iblis. Ledakan. Di dalam lubang melingkar logam, cahaya bersinar, dan seberkas cahaya tiba-tiba memuntahkan. Dalam sekejap, ribuan lampu kehancuran melesat ke arah leluhur iblis kehancuran kekacauan. Keramahan seorang teman lama masih begitu hangat. Leluhur iblis kebingungan tersenyum sedikit, dan niat membunuh di matanya menjadi semakin kuat. Pada awalnya, dia ceroboh dan membiarkan klan Tianji mengambil kesempatan dan hampir membunuhnya. Balas dendam ini akhirnya bisa dibalaskan. Di sisi lain, di gurun, di dalam lubang besar, pria berjubah hitam hanya memiliki setengah dari tubuhnya yang tersisa, dan terbaring sekarat. Apa maksudmu dengan apa yang kamu katakan sebelumnya? Chen Yu bertanya dengan suara dingin, Shen Wei berubah menjadi gunung raksasa dan terbanting, dan pria berjubah hitam itu menghancurkan beberapa suap darah. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan segera tahu. Chen Yu langsung mengaktifkan kekuatan kepala dewa dan raja iblis,
siap melahap jiwa pria berjubah hitam dan memata-matai ingatannya. Batuk-batuk-batuk, Jie, itu saja, aku akan mati tanpa ragu, tidak ada cara lain untuk menahanmu, tidak apa-apa untuk memberitahumu. Pria berjubah hitam hampir mati, tetapi malah tertawa jahat. 3 klon kami hanyalah umpan untuk memikatmu ke sini dan menahanmu. Namun, kekuatanmu telah melebihi harapan kami. Bahkan jika kedua klon itu bersatu dan memiliki basis kultivasi dari 3 surga, itu tidak akan bertahan lama di tanganmu. Kamu memang memiliki potensi untuk bersaing dengan Master, tetapi sayangnya kamu tidak memiliki kesempatan ini. Pria berjubah hitam berkata perlahan, ekspresinya menjadi semakin sombong, dan senyumnya menjadi lebih jahat. Dan Chen Yu akhirnya mengerti. Target leluhur iblis bukanlah dia, tetapi klan misteri surgawi. Pada saat ini, Tuan telah secara resmi menyatakan perang di dunia utama. Klan Tianji adalah korban pertama, siapa yang akan menjadi yang kedua? Pembunuhan guru tidak akan berhenti, dia akan terus membunuh, sampai dewa tertinggi, hahaha. Chen Yu bergegas kembali pada saat ini, itu pasti sudah terlambat. Dan melalui perang, leluhur iblis yang membantai dengan liar, kekuatannya akan terus meningkat, dan akhirnya mencapai dewa tertinggi. Jika Chen Yu tidak bisa mengumpulkan semua bagian dari para dewa dan iblis, tidak bisa mendapatkan kekuatan para dewa dan iblis kekacauan, dan tidak bisa mencapai dewa atas, apa yang bisa dia gunakan untuk melawan leluhur kekacauan? Dan setan. Kata-kata pria berjubah hitam sebelum kematiannya berdampak besar pada Chen Yu. Baik dia dan klan Tianji berpikir bahwa masih ada waktu untuk bersiap, tetapi leluhur iblis kekacauan telah mengambil tindakan dan menyerbu base camp klan Tianji. Leluhur iblis hari ini tidak dalam kondisi puncaknya, dan masuk akal untuk mengatakan bahwa ini bukan waktu terbaik untuk mengambil tindakan. Namun, rencana klan Tianji belum selesai, dan dunia utama tidak dipelintir menjadi bola. Sebaliknya, leluhur iblis kebingungan membuat serangan berani pada saat ini, tetapi itu adalah keputusan yang sangat baik. Hahaha, Chen Yu, setelah menunggu Tuan memiliki kekuatan dewa tertinggi, dia akan menghancurkanmu sampai mati seperti semut. Pria berjubah hitam itu tertawa. Mati. Mata Chen Yu dingin, dan dia mengaktifkan kekuatan kepala dewa dan raja iblis, membuka mulutnya seperti lubang hitam tanpa dasar, dan melahap pria berjubah hitam. Setelah kepala dewa dan raja iblis melahap jiwa, Chen Yu memperoleh ingatan pria berjubah hitam, dan yakin bahwa pihak lain tidak sengaja berbohong padanya. Leluhur iblis kebingungan memang telah menembak. 3 klon di sini sengaja memikat Chen Yu. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Chen Yu tersesat dalam kebingungan. Pada tahap ini, bahkan jika dia menggabungkan 7 dewa dan iblis, dia bukanlah lawan dari leluhur iblis. Dan akan butuh waktu baginya untuk bergegas kembali, jadi tingkat kekuatan apa yang akan dibingungkan oleh leluhur iblis saat itu? Jika kekuatan leluhur iblis cukup kuat untuk membunuh Chen Yu, dia pasti akan menghilangkan bahaya tersembunyi Chen Yu sesegera mungkin. Chen Yu hanya bisa berharap bahwa para dewa atas dunia utama dapat menghentikan leluhur iblis. Dan yang harus dia lakukan sekarang adalah mencari 2 bagian dewa dan iblis yang tersisa, dan mungkin dia masih bisa memenangkan kesempatan. Di dalam base camp klan Tianji, leluhur iblis dan 6 avatar menghadapi klan Tianji. Klan Tianji tidak pandai bertarung, tetapi mereka dapat mempertahankan status terpisah di dunia utama, tentu saja mereka memiliki sesuatu untuk diandalkan. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, boneka mekanik dan boneka tingkat dewa yang dimiliki klan Tianji tidak takut akan hidup dan mati, dan kekuatan tempur mereka luar biasa. Selain itu, ada banyak perangkat senjata khusus, termasuk kapal perang besar, dan metode pertahanan juga banyak. Oleh karena itu, suku Tianji masih memiliki kemampuan untuk menghadapi serangan leluhur iblis. Hanya saja situasinya masih sepihak, di hadapan leluhur iblis dan 6 klon, metode klan Tianji dihancurkan satu persatu, dan kerugiannya berat. Dalam waktu singkat, leluhur iblis akan mendekati wilayah inti klan Tianji. Pada saat itu, akibat dari pertempuran akan cukup untuk meruntuhkan tempat ini ke tanah, dan bertahun-tahun kerja keras klan Tianji akan dihancurkan. Aktifkan kapal penghancur. Sang patriark tampak muram dan mengeluarkan perintah. Kekuatan terkuat yang diteliti oleh keluarga Tianji adalah Dewa Kekacauan dan Raja Iblis, yang hampir menghabiskan semua harta dunia. Selain itu adalah hancurkan kapal perang. Ledakan, bangunan logam di tanah bergetar, dan tanah retak beberapa retak, mengungkapkan 3 kapal perang raksasa hitam dengan bentuk ganas. Dapat dilihat bahwa kapal perang penghancur penuh dengan lubang bundar logam padat, dan sepenuhnya dipersenjatai, sepenuhnya condong ke arah agresivitas dan kekuatan destruktif. Orang-orang dari klan Tianji semuanya menaiki kapal perang perusak. Ledakan.
Kapal perang penghancur pertama tiba-tiba diluncurkan, seluruh kapal perang menyala dengan kecemerlangan yang menyala-nyala, semua senjata diaktifkan, dan serangan itu diluncurkan dalam sekejap. Seberkas cahaya redup setebal ratusan kaki, memicu badai panik, menembus langit dan bumi, menyebabkan segalanya kehilangan warnanya. Kapal perang keluarga Tianji yang menghancurkan, kekuatan yang meledak dalam sekejap sudah cukup untuk mengancam San Zongtian. Tentu saja, setiap serangan mengkonsumsi sejumlah besar energi, dan menghancurkan kapal perang hanya dapat menghasilkan serangan pada tingkat dewa tingkat tinggi. Secara keseluruhan, itu tidak sebagus dewa tingkat tinggi yang sebenarnya. Ledakan. Pukulan penuh untuk menghancurkan kapal perang menembus kekosongan dan membuat lubang di penghalang antar muka ruang ini. Saya telah membongkar beberapa hal ini di masa lalu. Setelah bertahun-tahun, kecuali Dewa Kekacauan dan Raja Iblis, tampaknya tidak ada yang baru dalam keluarga Tianji Anda. Suara leluhur iblis datang dari sisi lain. Dia berdiri dengan tenang di Destroying Demon Lotus, sebuah artefak kuat yang memiliki Magic Heaven and Divine Flame dalam serangan, dan menempati peringkat pertama dalam True Fire Spirit Flame List. Selain itu, Destroyer Demon Lotus juga sangat bagus dalam pertahanan dan kecepatan. Baru saja, leluhur iblis baru saja menggunakan Destroyer Demon Lotus untuk segera mundur, membuat serangan kapal perang penghancur gagal. Menyerang. Sang Patriark memerintahkan lagi. Senjata dari dua kapal perang penghancur lainnya menyelesaikan pengisian dan meluncurkan serangan dalam sekejap, dua berkas cahaya redup setebal ratusan meter menerobos. Kali ini, klan Tianji tidak menyerang leluhur iblis. Bagaimanapun, kekuatan lawan terlalu kuat, dan dia menguasai teratai iblis penghancur. Jika dia tidak menghindar, kapal perang penghancur tidak akan bisa mengenai. Oleh karena itu, keluarga Tianji menargetkan klon leluhur iblis. Kekuatan klon ada di sekitar puncak lapisan kedua hingga lapisan kedua, dan satu pukulan untuk menghancurkan kapal perang dapat sangat merusak atau bahkan menghancurkannya. Menghancurkan klon juga melemahkan kekuatan leluhur iblis. Penatua kedua berkata dengan suara yang dalam. Leluhur iblis Hungsai adalah ras dewa surgawi ajaib, dan ras rahasia surgawi adalah ras luar angkasa, dan itu bahkan lebih menakutkan daripada ras rahasia surgawi, menghancurkan alam semesta yang luas. Alam semesta tempat klan Tianji awalnya tinggal dihancurkan oleh klan Dewa Iblis. Berbagai metode aneh dari ras Dewa Iblis tidak terduga, dan klon ini mungkin juga memainkan peran besar. Ini akan menjadi kesalahan besar untuk hanya fokus pada leluhur iblis kekacauan dan mengabaikan klon ini. Ledakan. Seberkas cahaya redup setebal ratusan kaki, menebas ke arah tiruan leluhur iblis. Di bawah ancaman kekuatan absolut, klon ini sulit untuk dilawan, dan hanya bisa mundur dengan panik. Tapi bagaimana kecepatannya bisa lebih cepat daripada serangan kapal perang yang menghancurkan, dan ketika seberkas cahaya redup turun, dia akan hancur berkeping-keping. Hanya saat berikutnya, temperamen klon ini tiba-tiba berubah, kuno dan sombong. Dia mengangkat tangannya dengan acuh tak acuh, dan kekuatan ilahi gelap melonjak seperti arus, meluas di antara rotasi, membentuk badai kehancuran yang gelap, yang bertabrakan dengan serangan kapal perang yang menghancurkan. Ledakan. Dua pasukan teroris mengamuk dengan liar, menghasilkan ledakan besar yang menyebar ke segala arah. Dalam konfrontasi ini, klon memiliki keunggulan. Avatar saya sangat berharga. Dia tampak dingin. Bagaimana kekuatan klonnya tiba-tiba menjadi begitu kuat? Beberapa klan Tianji berseru terus-menerus. Karena, klon tiba-tiba menjadi nenek moyang iblis. Ini adalah teknik rahasia ras dewa iblis. Tubuh utama dan klon dapat langsung dikonversi. Patriark Tianji tampak serius. Dia mendengar tentang teknik rahasia ini dari patriark sebelumnya, dan sekarang melihatnya dengan matanya sendiri, dia bahkan lebih terkejut. Dengan cara seperti ini, kelangsungan hidup dan kesulitan dari ras dewa iblis dapat dibayangkan. Ya, memang ada catatan seperti itu di buku-buku kuno. Ini adalah klon surga iblis dari klan dewa iblis. Anda hanya dapat berkultivasi jika Anda mencapai alam para dewa. Leluhur iblis kekacauan telah berkultivasi ke tingkat ke-9 dan dapat membuat 9 klon seperti itu. Penatua Agung mengingat konten ini, dan wajahnya menjadi semakin jelek. Sangat sulit untuk berurusan dengan leluhur iblis, dan lawan juga memiliki kekuatan magis seperti itu, dan kesulitan membunuh meningkat secara eksponensial. Dapat dipahami bahwa 6 avatar yang hadir di tempat kejadian dapat menjadi leluhur iblis penghancur kekacauan kapan saja. Hanya dengan membunuh leluhur iblis penghancur kekacauan, termasuk semua avatar, dia dapat benar-benar menyingkirkannya. Membunuh. Leluhur iblis kebingungan memiliki niat membunuh yang kuat, dan cahaya hitam dingin melintas di matanya, membuat orang bergidik. Semua orang di klan Tianji merasa bahwa leluhur iblis dari kekacauan yang hancur tiba-tiba marah. Keciut.
Leluhur iblis dan 6 klon terbang di langit dan meluncurkan serangan ke kapal perang yang menghancurkan. Serangan perusak memang menakutkan dan dapat mengancam 3 langit, tetapi kekurangannya jelas, terlalu kikuk, dan ada celah di antara kedua serangan itu. Leluhur setan kekacauan dan 6 klon mengandalkan keunggulan fleksibel mereka. Setelah beberapa serangan, ada kapal perang yang menghancurkan, yang berubah menjadi tumpukan tembaga dan besi yang rusak, dan jatuh ke tanah. 3 klon saya yang lain mati begitu cepat. Tampaknya kekuatan manusia di luar dugaan, tetapi kemenangan masih menjadi milik saya. Leluhur iblis pemusnahan kekacauan merasakan rasa urgensi, dan niat membunuhnya sangat kuat. Dia tidak akan pernah membiarkan kegagalan lain, dan dia akan memperhitungkan faktor-faktor yang tidak menguntungkan. Chen Yu memiliki potensi besar dan ada ancaman, maka dia akan membunuh dan menghancurkan lebih panik, memulihkan luka-lukanya dengan kecepatan lebih cepat, dan meningkatkan kekuatannya sampai kerugian ini tidak ada. Membunuh. Hancurkan klan surgawi. Klon terus menyerang, dan klon leluhur iblis juga dapat meningkatkan kekuatan mereka melalui kehancuran. Pong! Kapal perang penghancur kedua, menghantam keras lagi, jatuh. Kapal perang penghancur terakhir dari klan Tianji bersinar terang, seolah-olah akan meluncurkan serangan. Tetapi ketika sinar cahaya memuntahkan, sepertinya tidak terlalu mematikan, tetapi malah menyebabkan kecepatan menghancurkan kapal perang meledak pada saat ini. Itu sama sekali bukan lawannya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, klan kita akan dikalahkan. Sang Patriark menghela nafas dalam-dalam. Untungnya, klan Tianji sudah siap, dan salah satu kapal perang yang menghancurkan telah mengalami transformasi khusus. Pada saat ini, kapal perang penghancur yang mereka tumpangi tidak hanya kuat, tetapi juga perangkat senjata di dalamnya dapat langsung diubah menjadi perangkat propulsi untuk melarikan diri. Pong! Kapal perang itu tampaknya berubah menjadi kilat hitam pekat yang tebal, dan menghilang dalam sekejap, menembus penghalang antar muka dan melarikan diri. Suara mendesing. Leluhur kehancuran kekacauan berdiri di Destroyed Demon Lotus dan diusir. Di antara mereka, ada 4 klon, diikuti oleh 2 klon, tinggal di sini, untuk memusnahkan semua makhluk hidup di base camp klan Tianji, dan menghancurkan tempat ini sepenuhnya. Sisi lain, aku tidak tahu di mana batang tubuh Dewa dan Raja Iblis disembunyikan, tetapi menurut kecerdasan klan Tianji, Dewa Penyihir mungkin ada di dekatnya. Cari jejak Dewa Penyihir dulu. Waktu hampir habis, dan Chen Yu segera berangkat, siap beraksi. Tetapi pada saat ini, jubah hitam muncul di kejauhan, dan sosok dalam jubah perlahan muncul, dan segala sesuatu tentang pihak lain diselimuti jubah. Bersenandung, bersenandung. Di dalam tudung, sepasang mata emas dan perak tiba-tiba muncul, jika mereka bisa menembus segalanya dan melihat semuanya. Chen Yu, Dewa Penyihir membuat suara serak. Dewa Penyihir, Chen Yu tampak sedikit terpana, tetapi dia tidak berharap Dewa Penyihir menemukannya sendiri. Ini sangat bagus, tidak ada waktu sekarang, mata Dewa Penyihir, Dewa dan Iblis, dia harus mengambil keputusan. Tapi setelah dipikir-pikir, mata Dewa dan Raja Iblis memiliki kemampuan untuk merasakan krisis dan memprediksi masa depan. Jika itu benar-benar berbahaya, bagaimana bisa Dewa Penyihir melemparkan dirinya ke dalam jaring? Apakah Dewa Penyihir memiliki sesuatu untuk diandalkan? Chen Yu tidak bisa tidak waspada, meskipun dia telah tumbuh pesat, Dewa Penyihir tidak boleh membencinya. Suku Tianji melarikan diri dari ruang rahasia di kapal perang yang menghancurkan, menghilang ke langit seperti kilat hitam pekat yang kokoh. Cepat, cari tempat terdekat di mana pasukan utama ditempatkan. Pergi ke Camp Zerg untuk mendapatkan dukungan. Minta bantuan Wings. Di dalam kapal perang, ada kekacauan. Sungguh, itu terlalu berbahaya dan menakutkan, siapa yang bisa tetap tenang di bawah ancaman kematian. Sang Patriark melepaskan tekanan ilahi yang besar, langsung menekan penonton, dan kemudian berkata, Tenggara. Bersenandung. Tirai cahaya besar tiba-tiba terbuka di depan semua orang, menunjukkan informasi peta dengan radius hampir 100.000 mil. Di peta tirai cahaya, ada 2 titik cahaya, hitam dan putih, berkedip samar, mendekati lokasi klan Tianji. Titik cahaya putih di tenggara seharusnya adalah Dewa Atas yang datang untuk mendukung. Titik-titik hitam cahaya yang mengejar di belakang mewakili leluhur iblis. Sepertinya ada dukungan dari Dewa Atas. Penatua besar menghela nafas panjang. Pertama kali klan Tianji menghadapi musuh yang kuat, mereka mengirimkan pesan darurat. Dan perang di sini menghancurkan bumi, tidak mungkin bagi siapapun untuk mengetahuinya. Titik cahaya putih yang mendekat adalah Dewa Atas yang datang untuk mendukung. Selain itu, aliansi melawan leluhur iblis didirikan di wilayah klan sayap, di mana sejumlah besar orang kuat dari semua kelompok etnis ditempatkan di sini.
Klan Tianji hanya perlu diseret ke dukungan orang-orang kuat dari berbagai klan, dan mereka dapat melawan leluhur iblis. Melaporkan kepada para tetua, tidak ada banyak energi yang tersisa untuk menghancurkan kapal perang. Klan Surgawi melaporkan, sebelum menghancurkan kapal perang, saya menyerang beberapa kali berturut-turut, yang menghabiskan banyak. Dan kapal perang bagaimanapun juga adalah senjata penyerang. Jika digunakan untuk melarikan diri, mereka akan menghabiskan lebih banyak energi dan tidak akan bertahan lama. Beberapa anggota tingkat tinggi dari klan Tianji menunjukkan keprihatinan. Pada layar retrospektif, titik cahaya hitam yang mewakili leluhur iblis kebingungan mendekat dengan cepat. Kekuatan leluhur iblis kebingungan tak terkalahkan pada tingkat yang sama, ditambah dengan artefak tertinggi, Destroyer Demon Lotus kecepatannya hampir di atas para dewa atas. Kapal perang yang menghancurkan adalah senjata yang dibuat untuk dihancurkan, dan tidak mungkin untuk melarikan diri, tidak hanya lebih boros energi, tetapi kecepatannya tidak sempurna. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara dari langit dan bumi. Saya melihat langit di belakang, awan gelap ditutupi dengan cahaya hitam bergelombang di dalam, membentuk lubang hitam yang dalam. Di dalam lubang hitam, ratusan kelompok cahaya hitam legam tiba-tiba memuntahkan, menabrak kapal perang dengan keinginan untuk menghancurkan segalanya. Terpisah 100.000 mil, serangan leluhur iblis juga bisa datang ke sini. Seorang senior dari klan Tianji menarik napas dalam-dalam. Meteorit hitam besar di langit mendarat, dan klan Tianji hanya bisa mengendalikan kapal perang yang menghancurkan dengan sekuat tenaga untuk menghindar. Bang, 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 bang. Meteorit hitam terus-menerus menghancurkan bumi, bumi retak, debunya romantis, dan semua hal di dunia tampak rapuh di bawah serangan leluhur iblis kekacauan. Tiba-tiba, kapal perang yang menghancurkan bergetar, dan semburan suara cepat keluar. Tidak, sisi kiri kapal perang hancur. Kecepatan menghancurkan kapal perang akan terpengaruh, dan itu akan turun 20%. Pengaruh 20% tampaknya sangat kecil, tetapi di bawah krisis hidup dan mati, sulit untuk diterima. Setelah beberapa napas, penglong, kapal perang yang menghancurkan diserang oleh leluhur iblis kekacauan lagi, bergetar hebat, retakan menyebar, dan kecepatannya turun. Klan Tianji, mati. Suara penuh niat membunuh bergema di seluruh dunia. Di zaman kuno, nenek moyang iblis memburu klan Tianji dan datang ke alam semesta ini. Mereka menderita kerugian besar karena kecerobohan mereka, dan telah tidur sampai sekarang. Akhirnya, balas dendam akan dibalaskan. Ledakan. Di atas langit, sekelompok cahaya Divine Power hitam pekat yang tak tertandingi tiba-tiba jatuh seperti matahari hitam, mengenai kapal perang yang menghancurkan. Ledakan dimulai, dan kapal perang yang menghancurkan hancur dan berubah bentuk, dan akhirnya hancur berkeping-keping dan berserakan di tanah. Klan Tianji lolos darinya, dan kurang dari 100 orang keluar hidup-hidup. Hampir 60% dari klan Celestial meninggal secara tragis sekarang. Leluhur iblis pembaur, kamu sangat berani. Bagaimana dunia utama bisa menjadi tempat sombongmu? Tiba-tiba, teriakan agung datang dari jauh. Pada saat berikutnya, saya melihat lautan api di langit, berubah menjadi naga merah besar, berlari melalui kehampaan dan mengenai leluhur iblis di kejauhan. Pong! Nyala api meledak, dan gelombang api menghantam segala arah. Saya tidak tahu kapan ada sosok lain di dunia, setinggi 10 kaki, ditutupi sisik merah, mengenakan jubah bermotif api, dengan sepasang tanduk naga di kepala. Leluhur klan naga merah. Para tetua saling mengenali. Klan terkuat di klan naga adalah klan naga kuning, klan naga merah, klan naga hitam, klan naga putih, dan klan suci Qinglong, yang terpisah dari klan naga. Nenek moyang klan Qilong telah menetap di dewa atas selama 150.000 tahun dan sangat kuat. Jie, kamu sendiri yang berani menghentikanku. Leluhur iblis kebingungan tertawa jahat. Saya melihat bahwa api yang mengamuk dengan cepat padam, mengungkapkan platform lotus hitam pekat yang besar, dan daun lotus di sekitarnya terangkat tinggi, membentuk lapisan perlindungan, dan leluhur setan kekacauan berdiri di dalamnya tanpa terluka sedikit pun. Nenek moyang klan Qilong segera mengerutkan kening. Di antara 5 ras terkuat klan naga merah dan klan naga hitam dikenal karena keganasan dan dominasinya. Tentu saja, leluhur klan Qilong tidak terlalu terkejut. Leluhur setan pemusnahan kekacauan adalah eksistensi yang dapat membawa krisis pemusnahan dunia ke alam semesta, membuat banyak klan di dunia utama, termasuk klan super, merasa terancam. Mati. Leluhur iblis kekacauan sedang terburu-buru dan meluncurkan serangan dalam sekejap. Kegelapan berpusat padanya, menginfeksi dunia, dan kekuatan ilahi yang agung dan tak berujung berubah menjadi serangan yang luar biasa, membunuh leluhur klan Qilong. Begitu dia mulai, leluhur klan Qilong merasakan tekanan dan krisis.
Aku bukan lawannya. Nenek moyang klan Qilong terkejut. Tapi dia tidak perlu mengalahkan Demon Ancestor, dia hanya perlu menunggu beberapa saat dan menunggu dukungan lainnya. Dan jika dia melarikan diri, klan Tianji pasti akan dihancurkan, dan dia mungkin tidak akan berhasil melarikan diri. Mengaum, raungan naga bergema, dan leluhur klan naga merah menunjukkan tubuhnya, berubah menjadi naga besar lebih dari 1000 kaki, memancarkan kekuatan panas membakar semua hal, dan bertabrakan dengan leluhur iblis yang gelap dan dingin. Klan Tianji dan yang lainnya harus segera mundur agar tidak terpengaruh oleh pertempuran. Sebagian besar klan Tianji baru saja terluka, dan mereka segera sembuh. Apakah kamu ingin mendukung leluhur klan Qilong? Seseorang bertanya. Tidak mungkin. Nada patriark itu berat. Saya melihat bahwa 6 klon leluhur iblis kekacauan tiba dengan cepat, 3 dari mereka menyerang klan Tianji, dan 3 klon menyerang leluhur klan Qilong. Apa? Dan klon? Nenek moyang klan Qilong sangat terkejut, ketika dia menerima bantuan dari klan Tianji, dia tidak mengetahui hal ini. Awalnya, dia berada dalam posisi yang lemah, dan ditekan dan dipukuli oleh leluhur iblis. Penambahan 3 klon membuat keseimbangan kemenangan dan kekalahan semakin condong. Selain itu, leluhur klan Qilong sama sekali tidak mengetahui cara menghancurkan leluhur iblis. Ini menyebabkan dia berulang kali terluka oleh leluhur iblis kekacauan, dan ada 7 atau 8 luka berdarah di tubuhnya. Perbedaannya sangat besar. Nenek moyang klan Qilong ketakutan dan memiliki niat untuk mundur. Dia percaya bahwa bahkan jika dia menghadapi para dewa teratas, dia dapat mendukungnya untuk waktu yang lama tanpa kekalahan. Tetapi leluhur iblis telah membahayakan nyawanya. Selama pertempuran, dukungan datang satu demi satu, yang sebagian besar berasal dari klan Qilong, tetapi tidak satupun dari mereka yang mampu campur tangan dalam pertempuran para dewa atas. Tiba-tiba, avatar tingkat kedua dari leluhur iblis kebingungan meletus dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Dalam cahaya yang gelap dan kacau, ada teratai hitam menjulang yang menghantam bagian belakang leluhur klan Qilong. Apa? Jeritan itu melengking, dan sebuah lubang besar meledak dari belakang klan Qilong, yang hampir pecah menjadi 2 bagian, dan daging serta tulangnya hancur berkeping-keping. Itu bukan klon. Bagaimana bisa? Nenek moyang klan Qilong pucat dan sulit dipercaya. Tetapi pada saat ini, dia tidak memiliki kesempatan untuk memikirkan hal ini. Dia telah menderita kerugian besar, dan tidak mungkin baginya untuk bersaing dengan leluhur iblis. Nenek moyang klan Qilong melarikan diri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimana leluhur iblis bisa melepaskan leluhur Qilong yang terluka parah, dan segera diusir, diselimuti serangan yang kuat. Pengejaran ini berlangsung 20 napas. Nenek moyang klan Qilong yang melarikan diri, merasakan gelombang kekuatan ilahi mendekat, dan sangat gembira bantuan ada di sini. Tetapi pada saat yang sama, krisis kematian melanda. Destroying Demon Lotus di kaki leluhur iblis pemusnahan turun dengan cepat, melepaskan api surgawi iblis, yang mengerikan, ruang itu terbakar dan runtuh, dan api ilahi dengan cepat menyusul leluhur klan Qilong. Tidak, aku tidak ingin mati. Nenek moyang klan Qilong berjuang keras. Namun, peringkat nomor 1 dalam daftar api roh api sejati, Magic Sky Divine Flame, begitu mendominasi, membakar semuanya dengan panik. Ekor klan Qilong langsung dibakar dan dihancurkan, diikuti oleh tubuh, dan akhirnya yang ilahi api membakar kepala leluhur klan Qilong. Jeritan itu tiba-tiba berhenti. Dewa atas telah jatuh. Sial, satu langkah terlambat. Sebuah suara kemarahan datang, dan sosok bersayap muncul di dunia yang jauh. Klan sayap adalah klan super di dunia utama, dan kekuatan keseluruhannya sangat kuat. Klan sayap yang tiba di sini saat ini juga merupakan dewa tingkat tinggi. Jie. Leluhur iblis menatap dewa atas klan sayap, dan sudut mulutnya berkedut. Semuanya berjalan seperti yang dia harapkan. Saat menyerbu keluarga Tianji, berita itu pasti akan terungkap, dan dukungan akan tiba. Namun dukungan tidak bisa datang sekaligus, harus ada yang pertama. Kemudian, Anda dapat mengalahkan satu persatu, membunuh satu persatu, meningkatkan kekuatan Anda melalui pembunuhan, membunuh satu persatu, dan membunuh sampai akhir tak terbendung. Tampaknya sangat petualang, tetapi rasa urgensi dan kegembiraan ini membuat leluhur iblis kekacauan sangat menikmatinya. Sisi lain, Chen Yu siap untuk memulai, tidak peduli apa yang harus diandalkan oleh dewa penyihir, dia harus memenangkan mata dewa dan iblis sesegera mungkin. Apakah kamu menginginkan mataku? Dewa penyihir berbicara tiba-tiba, nadanya sangat tenang. Betul sekali, Chen Yu tampak tegas. Aku bisa memberikannya padamu. Kata-kata dewa penyihir sangat mengejutkan Chen Yu. Maukah kamu memberikannya kepadaku? Chen Yu bertanya balik, bertanya-tanya apa yang dipikirkan dewa penyihir. Aku malu dengan mata itu. Dewa penyihir menghela nafas.
Mata Dewa dan Raja Iblis memiliki kemampuan untuk merasakan krisis dan memprediksi masa depan. Sebenarnya, saya telah menerima instruksinya sejak lama. Tapi saya melewatkan berkali-kali dan gagal membunuh Qi Tianshan, yang menyebabkan hal-hal berkembang menjadi seperti ini. Dewa penyihir berkata perlahan, jika saya membunuh Qi Tianshan di awal, situasi saat ini pasti akan jauh lebih baik. Sepertinya matamu telah melihat banyak hal yang tidak diketahui orang biasa. Chen Yu sangat ingin tahu tentang gambar apa yang dilihat Dewa penyihir di matanya, yang menyebabkan pihak lain membuat keputusan ini. Memberikan bagian Dewa dan Iblis membutuhkan keberanian yang sangat besar. Dewa penyihir mengangguk, mengakui kata-kata Chen Yu. Tujuan dari klan Tianji untuk menciptakan Chaos God dan Demon King adalah untuk menghadapi Chaos Demon Ancestor. Pada titik ini, mata sepasang dewa dan iblis ini secara alami melihat banyak gambar masa depan. Tetapi dewa penyihir yang mendapatkan mata dewa dan raja iblis tidak melakukan apa-apa, dan sekarang dia tidak bisa melakukan apa-apa. Satu-satunya obat adalah mengorbankan mata ini. Suara mendesing. Suara mendesing. Di dalam cup, ada suara daging yang robek, dan sepasang bola mata emas dan perak melayang di depan Chen Yu. Sekarang Chen Yu tidak bisa lagi secara langsung menyerap bagian-bagian para dewa dan iblis, dan perlu menyatu dengan bagian-bagian tubuh X. Proses ini lambat dan membutuhkan waktu. Chen Yu terdesak waktu, dan segera mulai memperbaiki. Untungnya, pemilik mata dewa dan raja iblis masih adalah dewa penyihir, di bawah keadaan dewa penyihir dengan sengaja menekan mata dewa dan raja iblis dan bekerja sama dengan Chen Yu, fusi berjalan lancar. Hanya dalam setengah hari, Chen Yu menyelesaikan fusi dengan mata dewa dan raja iblis. Dia berdiri perlahan, mata kirinya berwarna emas dan tembus pandang, sementara mata kanannya cerah dan dalam, memberinya rasa misteri yang sulit dipahami. Apakah ini mata dewa dan raja iblis? Chen Yu merasakan mata baru. Segala sesuatu yang saya lihat di depan mata saya menjadi sangat berbeda, lebih cerah dan lebih indah. Tanpa kesadaran ilahi, matanya dapat dengan mudah menembus beberapa hal dan melihat keberadaan yang lebih esensial. Dia melihat ke kejauhan dan bisa melihat hal-hal yang jauhnya 100.000 mil. Dan ini hanya kemampuan kecil yang dibawa oleh mata dewa dan raja iblis. Yang paling berubah adalah jiwanya, yang menjadi lebih kuat dan murni, bahkan beberapa dewa tingkat tinggi kuno tidak sebagus Chen Yu. Pada saat ini, tingkat jiwa Chen Yu tidak memiliki kekurangan. Seperti yang diharapkan dari mata dewa dan raja iblis, di antara banyak bagian dewa dan iblis, yang berharga adalah yang kedua setelah keberadaan hati abadi. Tentu saja, Chen Yu masih belum bisa sepenuhnya memanfaatkan kemampuan mata dewa dan raja iblis. Karena ia mengejar efisiensi, tingkat integrasinya rata-rata, dan butuh waktu untuk menyesuaikan dan beradaptasi secara perlahan. Terima kasih. Chen Yu mengagumi inisiatif dewa penyihir untuk menyumbangkan bagian dari dewa dan iblis. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Dewa penyihir bertanya pada Chen Yu. Semua bagian para dewa dan iblis, sekarang hanya tubuh para dewa dan iblis yang hilang. Selama aku bisa mendapatkan tubuh dewa dan raja iblis, kekuatanku akan sangat meningkat, dan tubuh dewa dan iblis yang kacau juga akan mendekati kesempurnaan. Menurut spekulasi klan Tianji, pada saat itu, kekuatan tempurku secara keseluruhan akan mencapai dewa tertinggi, dan aku bisa mengalahkan leluhur iblis dengan kekuatan absolut. Mata Chen Yu cerah dan bersemangat. Setelah mendapatkan mata dewa dan raja iblis dengan begitu mudah, dia mendapatkan kembali sedikit semangat juang. Di mana tubuh raja iblis? Tanya dewa penyihir. Dalam pengetahuan sebelumnya, hati abadi dan tubuh dewa dan raja iblis adalah yang paling tersembunyi dan misterius. Tetapi ketika saya bertemu Chen Yu nanti, hal yang paling tersembunyi hanyalah tubuh dewa dan raja iblis. Dengan jaringan intelijen klan Tianji yang berkembang seperti itu, mereka belum dapat mengetahui tentang tubuh dewa dan raja iblis. Sangat pandai bersembunyi. Tapi sekarang aku punya cara untuk mencobanya. Chen Yu tersenyum. Mata dewa dan raja iblis, dikombinasikan dengan hati abadi, memiliki kemungkinan besar untuk menemukan jejak tubuh dewa dan raja iblis. Tapi sebelum itu, dia perlu berkenalan dengan kemampuan mata dewa dan raja iblis. Selain itu, perpaduan matanya dengan dewa dan raja iblis tidak tinggi, dan tingkat keberhasilannya diperkirakan akan turun. Di suku bersayap, perang berlanjut. Keluarga Tianji yang terluka parah dikejar dan dibunuh oleh 3 klon leluhur iblis, dan mereka hanya bisa dengan enggan menghadapinya setelah menghabiskan segala cara. Di sisi lain, leluhur iblis kekacauan membunuh leluhur klan Qilong, dan bertemu dengan dewa superior dari klan sayap. Kekuatan leluhur klan Qilong sebanding dengan milikku. Dewa atas dari suku sayap sangat berhati-hati dan tidak bertindak gegabah.
Kematian leluhur Cilong adalah contoh hidup, jika dia memiliki kelalaian, saya khawatir ini adalah akhirnya. Tentu saja, jika Dewa Atas klan Sayap tahu seberapa cepat klan Cilong mati, dia mungkin akan mundur saat ini. Jie, melihat bahwa aku membunuh leluhur klan Cilong, kamu masih belum melarikan diri. Tidak apa-apa untuk berani. Leluhur iblis kebingungan berkata dengan senyum sinis. Dewa Atas klan Sayap mendengus dingin di dalam hatinya, sebagai Dewa Atas, otoritas tertinggi dunia utama, tidak apa-apa dipuji karena keberaniannya, tapi ini penghinaan. Sebelum dia bisa berbicara, kekuatan suci di dalam leluhur iblis kekacauan tiba-tiba mendidih. Awan asap gelap bergulung dari tubuhnya, menutupi ribuan mil dalam sekejap, menyebabkan dunia jatuh ke dalam neraka yang gelap gulita. Ejekan leluhur iblis barusan hanya dengan sengaja membuat marah Dewa Atas klan Sayap, dan kemudian tiba-tiba menyerang. Ketika dia menyerang klan Tianji, tidak ada jalan keluar, dia hanya bisa terus bergerak maju, menginjak gunung mayat dan lautan darah, memanjat ke atas. Waktunya juga sangat ketat, dan tidak ada waktu untuk benar-benar mengobrol dengan Dewa Atas suku Sayap. Pong, pong, pong. Dalam kegelapan, lebih dari selusin kelompok cahaya gelap mengembun, yang sulit diidentifikasi, dengan kecepatan guntur, mereka menyerang Dewa Atas klan Sayap. Para Dewa Atas klan Sayap menyebar, mengandalkan kecepatan luar biasa mereka sendiri, menghindari serangan leluhur iblis lagi dan lagi. Meskipun dia tidak terluka, dia kaget dan merasakan banyak tekanan saat ini. Karena serangan leluhur iblis terlalu menakutkan, begitu dia dipukul, dia akan membayar harga yang mahal, dan dengan kecepatannya, dia dipaksa untuk melawan, yang bahkan lebih mengejutkan. Dewa Atas klan Sayap berkibar dengan sayap hitam, dan dalam sekejap, ada ribuan bulu hitam, seperti sepasang bilah tajam, memicu badai besar yang menyapu segala arah. Alam gelap yang menyelimuti langit dan bumi dipecah oleh Dewa Atas suku Sayap, dan pengaruh serta penindasan yang dideritanya menghilang. Tetapi pada saat ini, 3 klon leluhur iblis kekacauan mengejar dan bergabung dalam pertempuran. Mundur. Dewa Atas klan Sayap tidak mengatakan apa-apa, memilih untuk mundur, dan tidak lagi menghadapi leluhur iblis. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan leluhur iblis dari kekacauan membantai sembarangan, selama dia menjaga jarak dan menatap lawannya. Permainan semacam ini benar-benar menyulitkan para leluhur untuk menghancurkan iblis. Meskipun situasinya masih di atas angin, ini tidak berarti apa-apa baginya, yang dia inginkan adalah membunuh musuh. Setelah beberapa saat, fluktuasi energi yang besar datang dari jauh. Dalam sepasang mata vertikal leluhur iblis, pupilnya berputar dan berkontraksi, dan setelah mengintegrasikan kekuatan kesadaran, dia bisa melihat situasi sejauh 100.000 mil dalam waktu yang sangat singkat. Saya melihat 4 kapal perang besar menuju tempat ini. Ini adalah kekuatan pendukung suku Sayap, Dewa Atas suku Sayap tiba lebih dulu, dan mereka datang pada saat ini. Bagi leluhur iblis, kekuatan tempur kapal perang ini bukanlah apa-apa. Tapi ini adalah peringatan bahaya, pasukan besar Sayap akan datang, akankah dukungan dari ras lain jauh di belakang? Membunuh. Leluhur iblis kebingungan memiliki ekspresi tegas, dia mengeluarkan suara rendah, dan niat membunuhnya menusuk sampai ke tulang. Suara mendesing. Dampaknya keluar, dan yang tak terbatas dilepaskan selama rotasi. Apakah ini api Dewa Iblis? Dewa Atas suku Sayap terkejut. Nomor 1 dalam daftar api roh api sejati selalu menjadi legenda di dunia utama. Pada saat ini, dia mengetahui bahwa itu ternyata adalah senjata ajaib. Serangan senjata tajam. Harta macam apa platform lotus hitam itu? Pangkat harta ini jelas merupakan yang tertinggi di antara artefak peringkat ketiga, bahkan melebihi artefak peringkat ketiga. Ledakan. Dirilis, teratai hitam besar kehancuran berubah menjadi kehampaan. Menghancurkan teratai hitam keluar, membakar dan menghancurkan semua yang ada di dunia. Setiap daun teratai di teratai begitu nyata. Dia mengapung perlahan dan perlahan terbentang, Tuhan. Menghadapi kehancuran lotus hitam ini, Dewa Atas klan Sayap tidak bisa memikirkan cara apapun untuk menghadapinya, dan hanya bisa mundur dan menghindar. Pada saat ini, 3 kapal perang klan Wing tiba di sini, dengan sejumlah besar kekuatan klan Wing, termasuk senjata dan perangkat, serta formasi ofensif dan sebagainya. Patriark, ayo bantu kamu. Teriakan datang dari kapal perang bersayap. Dewa Atas klan Sayap sedikit lega, dan jika ada dukungan, itu bisa sedikit mengurangi tekanannya. Tapi dia masih memperingatkan melalui transmisi suara hati-hati, jangan terlalu dekat dengan leluhur iblis, kekuatan orang ini telah mencapai tingkat Dewa Atas yang tak terkalahkan. Kecuali beberapa Dewa Atas bergabung, sulit untuk dibunuh. Ledakan. Dewa Atas dari suku Sayap dan pendukung mereka, bersama dengan leluhur iblis dan klon mereka, meluncurkan front yang kacau. Kekosongan hancur,
dan teratai hitam kehancuran beterbangan, menyebabkan para dewa atas dari suku sayap terus melarikan diri. Tidak benar. Dewa atas suku sayap tiba-tiba merasakan krisis. Perasaan krisis ini berasal dari kehancuran teratai hitam, meskipun dia tidak terluka olehnya, dia menemukan bahwa ukuran kehancuran teratai hitam perlahan meningkat, dan kelopak perlahan terbuka, seolah-olah krisis sedang terjadi. Reaksimu agak lambat. Sudut mulut leluhur iblis berkedut, dan dia mengucapkan sepatah kata meledak. Saya melihat bahwa teratai hitam kehancuran mekar sepenuhnya dalam sekejap, ukurannya berlipat ganda, dan kekuatan suci besar yang tersembunyi di dalamnya tiba-tiba meledak. Ini adalah langkah pembunuh besar, menghabiskan banyak dan tidak dapat dilepaskan terus-menerus. Tetapi untuk membunuh sesegera mungkin, leluhur iblis tidak ragu untuk mengeksposnya. Jika dia tidak menyelesaikan masalah langsung dan menunggu lebih banyak dukungan datang, dia akan kalah. Ledakan. Teratai hitam meledak, dan badai kehancuran yang dibentuk oleh api iblis meluas dengan cepat. Dewa atas dari suku sayap menjadi pucat, melemparkan teknik rahasia, dan mundur dengan cepat, tetapi masih terperangkap oleh api hitam kehancuran. 3 kapal perang klan Wing juga ditelan, dan tiba-tiba terdengar suara ledakan dan teriakan. Butuh beberapa waktu bagi Chen Yu untuk membiasakan diri dengan mata dewa dan Raja Iblis melalui Dewa Penyihir. Hampir, dia tidak punya banyak waktu. Ledakan, ledakan, ledakan. Jantung abadi berdetak perlahan dengan hukum yang aneh, dan getaran tak terlihat menyebar kemana-mana, menghilang ke dalam kehampaan. Dengan hatinya yang abadi, dia merasakan bagian terakhir dari para dewa dan iblis. Setelah beberapa napas, tidak ada jawaban, yang membuktikan bahwa tubuh dewa dan Raja Iblis tidak ada di dekatnya. Bersenandung. Di mata Chen Yu, pusaran misterius berputar, dan sepasang mata meledak menjadi emas dan perak, bersinar di kejauhan. Pada saat ini, mata Chen Yu kehilangan fokus, dan penglihatannya tampaknya menembus semua yang ada di depannya, menuju jarak yang tidak diketahui. Pada saat ini, dia juga gelisah di dalam hatinya, dia tidak tahu apakah metode ini dapat menemukan tubuh dewa dan Raja Iblis. Tiba-tiba, detak jantung abadi Chen Yu tiba-tiba berakselerasi, dan matanya melihat gambar buram dan terdistorsi. Menemukannya, Chen Yu memberi minuman rendah. Dewa penyihir di sebelahnya juga menunjukkan kegembiraan. Selama dia mendapatkan bagian dewa dan iblis lain, Chen Yu dapat memiliki kekuatan tingkat dewa tertinggi, dan dia dapat menyelamatkan situasi saat ini. Chen Yu juga bersemangat, dan gambar yang dia lihat secara bertahap menjadi lebih jelas, menunjukkan beberapa bangunan, dan kemudian dia melihat Zerg. Saat berikutnya, Zerg tampaknya menyadarinya, tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan melepaskan kekuatan surgawinya. Gambar yang dilihat Chen Yu di matanya menghilang seketika, dan induksi hati abadi juga menghilang. Di mana bagian dewa dan iblis terakhir? Ayo segera temukan. Dewa penyihir bertanya segera. Di Zerg dan lokasi Zerg seharusnya adalah wilayah suku bersayap. Chen Yu mengerutkan kening dan berbicara dengan suara rendah. Jika dia membacanya dengan benar, tempat di mana bagian dewa dan iblis terakhir berada adalah tempat Chen Yu pergi. Dan leluhur iblis juga ada di sana. Belum lagi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bergegas kembali, begitu pemilik bagian dewa dan iblis muncul, atau ditemukan oleh leluhur iblis, itu pasti akan menjadi akhir dari kematian. Jika bagian dari para dewa dan iblis ini dihancurkan, rencana untuk mereproduksi kekuatan para dewa dan iblis kekacauan akan gagal. Kegembiraan yang baru saja dilihat oleh dewa dan Raja Iblis itu langsung mencair. Chen Yu membayangkan situasi terbaik, yaitu, batang tubuh dewa dan Raja Iblis tidak jauh darinya, dan dia bisa segera mendapatkannya. Sekarang saya tahu jejak batang tubuh dewa dan Raja Iblis, itu tidak terlalu jauh dari Chen Yu, tetapi di tempat perang, dekat leluhur kekacauan, yang membuat orang sangat cemas. Jika leluhur iblis menemukan tubuh dewa dan Raja Iblis, dia pasti akan menghancurkannya sesegera mungkin. Pergi, kembali ke medan perang. Chen Yu tidak bisa tinggal lebih lama lagi dan harus kembali secepat mungkin. Apakah itu untuk mendapatkan tubuh dewa dan Raja Iblis, atau untuk mendukung medan perang, untuk mencegah tubuh dewa dan Raja Iblis dihancurkan oleh leluhur iblis kekacauan? Dewa penyihir mengangguk dan bersedia untuk berpartisipasi dalam perang. Chen Yu membiarkan dewa penyihir memasuki ruang dalam, lagi pula, kecepatannya saat ini jauh lebih cepat daripada dewa penyihir. Ledakan. Dia memobilisasi kaki dewa dan Raja Iblis, aura dewa dan iblis menyebar, dan kecepatannya tiba-tiba meledak, mencapai beberapa kali kecepatan biasanya. Dalam sekejap mata, Chen Yu menghilang. Kamu harus mengejar waktu. Chen Yu diam-diam berkata dalam hatinya. Perjalanannya jauh, dan dia baru saja menyatukan mata dewa dan Raja Iblis,
jadi Chen Yu mengalokasikan sebagian besar energinya untuk menyesuaikan dan beradaptasi dengan mata dewa dan Raja Iblis dan meningkatkan tingkat fusi. Suara mendesing. Dia berubah menjadi streamer redup dan dengan cepat menyapu kehampaan. Selama orientasi ditentukan dan penerbangannya lurus, pada dasarnya tidak ada kesalahan, dan sebagian besar perhatian dapat dialihkan ke mata dewa dan Raja Iblis. Menggabungkan mata ini, kultivasi Chen Yu telah meningkat, mendekati tingkat dewa tingkat tinggi kuno, dan jiwanya telah sangat meningkat, jiwanya telah kental dan tumbuh, dan itu murni dan transparan. Tapi selain itu, mata dewa dan Raja Iblis telah ditingkatkan dalam aspek lain. Itulah karunia ruang dan waktu. Berpikir bahwa ketika Chen Yu dan Dewa Penyihir bertarung, hukum luar angkasa pihak lain lebih tinggi daripada Chen Yu, dan hukum waktu bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Chen Yu bermaksud memanfaatkan waktu dia di jalan untuk memahami sedikit, meningkatkan hukum ruang, dan memahami hukum waktu. Meskipun ketika terburu-buru di jalan, jika Anda terganggu dan memahami hal-hal ini, efisiensinya akan sangat rendah, dan itu juga akan mempengaruhi terburu-buru. Tetapi hukum ruang dan waktu dapat meningkatkan kecepatan Chen Yu dan memungkinkannya untuk kembali ke medan perang lebih cepat. Selain itu, dapat meningkatkan kekuatan tempurnya. Di medan perang, leluhur penghancur jiwa meledakkan teratai hitam, membentuk gelombang kehancuran yang gelap. 3 kapal perang klan sayap berubah menjadi abu dalam beberapa napas, dan personel di dalamnya semuanya hancur. Suara mendesing. Dalam ledakan itu, sekelompok cahaya berkedip dengan bintik-bintik cahaya redup yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Tidak mati. Mata Demon Ancestor sedikit dingin. Pukulannya barusan memiliki kekuatan untuk membunuh Dewa Atas. Dewa Atas dari klan sayap kebetulan memiliki kartu Hall penyelamat nyawa, yang ditampilkan pada saat kritis. Namun meski begitu, tubuh ilahinya dihancurkan, dan hanya jiwa ilahi yang terluka parah yang lolos. Mengerikan. Kekuatannya terlalu kuat. Dewa Atas suku sayap panik dan melarikan diri dengan putus asa. Dengan hanya jiwanya yang tersisa, kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari biasanya, dan dia pasti akan dapat melarikan diri, menemukan tubuh baru, dan dilahirkan kembali. Orang yang ingin aku bunuh pasti akan mati. Leluhur iblis memiliki niat membunuh yang kuat. Ledakan. Jiwa ilahinya meledak dan berubah menjadi bayangan gelap raksasa setinggi ribuan kaki, tak terbatas dan menakutkan. Jiwa klan sayap, yang melarikan diri dan duduk, dipengaruhi oleh kehendak jiwa dari leluhur iblis, dan tingkat jiwa terbalik, dan rasa sakitnya parah. Saat berikutnya, jiwa leluhur iblis akan dimusnahkan, mengendalikan dunia, dan membentuk hisapan yang kuat terhadap tingkat jiwa. Jiwa ilahinya seperti lubang hitam, menelan semua jiwa dalam radius puluhan ribu mil. Jiwa Dewa Atas klan sayap disedot dan ditarik dengan keras, dan kecepatannya tiba-tiba melambat. Tidak, dia meraung, dan di bawah krisis hidup dan mati, keinginan kuat untuk bertahan hidup pecah, dan dia memulai kontes tingkat jiwa dengan leluhur iblis. Selama dia bisa menembus medan ini, dia bisa melarikan diri. Kalau tidak, itu akan ditelan oleh jiwa leluhur iblis. Pertempuran ini telah menemui jalan buntu. Leluhur pemusnahan kekacauan tidak mengendur sama sekali, dan habis-habisan. Kekuatan kultivasinya saat ini tidak memiliki keuntungan yang sangat besar, ini murni latar belakang kultivasinya, serta cara yang aneh dan kuat, dan dia memiliki beberapa keuntungan. Oleh karena itu, dalam kontes semacam ini, masih agak sulit untuk membunuh dewa tingkat atas yang sama, dan tidak dapat dibunuh dengan cepat. Seperti leluhur klan Cilong, dia menderita karena kehilangan avatar iblis abadi miliknya. Tetapi dewa atas klan sayap, yang melihatnya membunuh leluhur klan naga merah dengan matanya sendiri, sangat waspada, sehingga sulit untuk dihadapi. Mati. Leluhur iblis kekacauan mendengus rendah. Setelah kebuntuan yang panjang, pemenang yang jelas akhirnya muncul. Jiwa leluhur iblis kekacauan lebih dalam dan lebih kuat daripada para dewa atas klan sayap. Tidak, ada tangisan menyedihkan dari jiwa dewa atas suku sayap. Jiwa sucinya terbang dengan cepat menuju leluhur iblis kekacauan dan akhirnya ditelan. Tempat kedua adalah dewa atas. Warna bersemangat dan gila meledak di mata leluhur iblis. Pada periode tidak aktif sebelumnya, beraninya dia begitu berani memburu para dewa atas. Ras dewa iblis sangat istimewa. Setelah terluka, tidak dapat disembuhkan dengan cara biasa. Hanya dengan membunuh musuh dan menjara energi vital musuh, cedera dapat dipulihkan. Dia hampir mati dan tertidur lelap sebelumnya, dan dia sebenarnya sangat lemah ketika dia baru bangun. Tapi sekarang dia telah membunuh 2 dewa tingkat tinggi berturut-turut, serta ikan sampah lainnya, lukanya telah pulih beberapa persen. Pembunuhan baru saja dimulai. Leluhur iblis kebingungan memberikan senyum sinis. Tapi tiba-tiba, dia merasakan krisis, dan sepasang mata vertikal aneh sedikit menyipit dan menyapu 4 arah.
Ada beberapa musuh yang mendekat. Dalam kasus sejumlah kecil orang, dia bisa berburu dan membunuh satu persatu, tetapi begitu dikepung, dia hanya bisa dikalahkan secara pasif, dan dia bisa gagal total jika dia tidak hati-hati. Untungnya, aku sudah mengharapkannya, dan langkah selanjutnya adalah rencana kedua. Leluhur iblis itu sangat tenang, dan pergi ke arah yang berbeda dari 3 klon. Sisi lain, keluarga Tianji bertarung sengit dengan 3 klon leluhur iblis lainnya. Misteri surgawi secara pasif dipertahankan, dan 3 klon mencoba untuk menerobos, membunuh satu demi satu dari misteri surgawi. Saat ini, hanya ada 50 orang yang tersisa di klan Tianji. Tapi sisanya adalah elit, dan mereka tidak akan dikalahkan dalam waktu dekat. Dukungan ada di sini. Sang Patriark merasakan sesuatu dan berkata, lebih besar dari aduh. Suara mendesing. Suara mendesing. Di kejauhan, ada 3 sosok yang mendekat dengan cepat. Semuanya adalah keturunan dewa dan iblis, dan basis kultivasi mereka berada di antara lapisan pertama surga dan lapisan kedua surga. Jika 3 pendukung ini menghadapi 3 klon sendirian, mereka hanya akan dibunuh. Tetapi jika mereka berdamai dengan klan Tianji, situasinya akan berbeda, dan mereka akan mampu menekan 3 klon. Mundur. Salah satu klon dari leluhur iblis kebingungan mundur dengan sangat tegas. 2 klon lainnya juga berhenti menyerang pada saat yang sama, berubah menjadi aurora gelap dan terbang ke kejauhan. Pemalu seperti tikus, melarikan diri begitu cepat. Keturunan para dewa dan iblis yang datang untuk mendukung mereka tersenyum menghina. Dia lupa, bagaimanapun, bahwa dia tidak bisa mengejar klon leluhur iblis yang melarikan diri. Tidak benar, alis Patriark Tianji tenggelam dan dia tenggelam dalam perenungan. 3 keturunan dewa dan iblis saling memandang, dan salah satu dari mereka berkata, Patriark terlalu mencurigakan. Dalam menghadapi musuh yang kuat, memilih untuk melarikan diri, ini semua terlalu normal. Tidak, mereka sengaja bubar dan kabur. Sang Patriark memikirkan poin kuncinya. Masuk akal bahwa lebih aman untuk melarikan diri bersama, atau bergabung dengan leluhur pemusnahan kekacauan, itu juga harus melarikan diri bersama. Namun ketiga klon tersebut sengaja bubar untuk melarikan diri. Patriark, lepaskan keraguan ini dulu. Untuk saat ini, kami masih berdamai dengan pasukan ras lainnya, agar tidak dibunuh oleh leluhur iblis. Penatua kedua sedikit khawatir, dia takut leluhur iblis akan tiba-tiba membunuhnya. Hei, klan Tianji menderita bencana ini, dan saya juga sangat bersimpati, mengapa Anda tidak bergabung dengan klan saya? Ketika keturunan para dewa dan iblis melihat bahwa hanya ada beberapa lusin orang yang tersisa di klan Tianji, dia berencana untuk merekrut mereka. Sang Patriark menggelengkan kepalanya dan menolak, dan kemudian semua orang mulai berdamai dengan pendukung lainnya. Klan Tianji tidak lagi menghadapi bahaya, atau mereka akan dimusnahkan. Semua pasukan yang ditempatkan di klan sayap telah keluar dari sarangnya, dan setelah beberapa saat, banyak alam hetian individu, atau beberapa tim, akan berdamai dengan klan Tianji. Melihat keadaan tragis klan Tianji, pasukan lain semua dikejutkan oleh kekuatan leluhur iblis. Ada orang lain. Setelah menunggu setengah hari, Patriark Tianji mengerutkan kening. Menurut intelijen klan Tianji, pembangkit tenaga listrik yang menanggapi aliansi yang terkonsentrasi di sini lebih dari itu. Kecepatan kedatangan orang lain agak lambat. Lusinan lampu air biru melintas di kehampaan dengan cepat, dan sosok Putri Duyung bisa dilihat di dalam, dan kekuatan suku Putri Duyung terkemuka mencapai puncak surga kedua. Klan Putri Duyung juga menanggapi kekuatan aliansi, ditempatkan di sebuah danau di wilayah klan sayap, dan bertindak segera setelah mereka menerima bantuan dari klan surgawi. Cepat! Leluhur iblis tiba-tiba menyerbu, kita harus bergegas sesegera mungkin dan bergabung dengan pasukan lain untuk membunuhnya. Putri Duyung Paruh Baya yang memimpin memberi minuman dingin. Tapi tiba-tiba, seberkas cahaya gelap melintas dengan cepat dari tidak jauh. Klon dari leluhur iblis. Kesadaran setengah baya dari klan Putri Duyung mengamati wajah sebenarnya dari pihak lain. Jangan biarkan dia kabur, bunuh klon ini dulu. Putri Duyung Paruh Baya segera memesan. Secara relatif, dia tidak ingin Putri Duyung mengambil risiko untuk berurusan dengan leluhur kehancuran kekacauan yang lebih berbahaya. Kekuatan klon ini sangat dekat dengan puncak lapisan kedua, dan dengan sejumlah besar orang di sisinya, dia pasti akan dapat membunuhnya. Jadi Putri Duyung mengubah target mereka, dan mereka semua mengejar dan membunuh klon ini. Avatar leluhur iblis kekacauan sedikit lebih buruk daripada Putri Duyung Paruh Baya, tetapi kecepatannya sedikit lebih cepat darinya. Menyerang. Klan Putri Duyung setengah baya memberi perintah, dan klan Putri Duyung semuanya melancarkan serangan. Klon leluhur iblis tidak punya tempat untuk bersembunyi, dan terpengaruh oleh serangan Putri Duyung, dia sedikit terluka dan kecepatannya juga terpengaruh.
Putri Duyung dan yang lainnya segera mengepung klon, dan Putri Duyung Parubaya tersenyum dan berkata, membunuh klon leluhur iblis, kredit ini sudah cukup. Iya, klon itu tiba-tiba berbicara dengan senyum main-main di wajahnya. Aura yang sangat berbahaya tiba-tiba menghilang. Kamu basis kultivasimu. Putri Duyung setengah baya berubah warna di tempat dan berkata dengan kaget. Baru saja, dia menemukan bahwa basis kultivasi klon ini tiba-tiba menjadi dewa tingkat tinggi. Mati. Kekuatan milik para dewa atas meledak, dan pita gelap dan dingin tersapu seperti angin puyuh, menyapu ke segala arah. Dalam sekejap, darah berceceran di mana-mana, dan Putri Duyung mati secara tragis di tempat. Putri Duyung setengah baya dipotong menjadi dua, tetapi dia masih hidup, dia melarikan diri ke kejauhan dengan ngeri. Leluhur iblis kekacauan mengarahkan jarinya ke dalam kehampaan, dan sinar hitam lurus melesat keluar, menembus alis setengah baya Putri Duyung, dan mengambil nyawanya. Di sisi lain, ada juga ikan yang doyan. Dia bergumam. Leluhur iblis kekacauan yang sebenarnya dihancurkan secara instan dari tubuh klon, dan tingkat budidaya klon kembali ke tingkat surga tingkat kedua. Tanah penuh retakan, darah dan anggota tubuh yang patah ada di mana-mana. Di langit, mata leluhur pembasmi kekacauan berkedip dengan gembira ikan kedua. Klon abadi langit ajaib miliknya adalah teknik rahasia yang kuat dari klan Dewa Iblis. Leluhur setan kebingungan dapat secara instan beralih di antara beberapa klon, sehingga musuh dapat lengah, apakah itu menyerang atau bertahan, itu sangat berguna. Tentu saja, teknik rahasia ini juga memiliki batasan jarak, ketika jarak antara leluhur iblis dan klon melebihi jarak tertentu, konversi tidak dapat dilakukan. Sekarang, dia dan 6 avatar terpisah satu sama lain, tetapi mereka menjaga jarak tertentu, yang memungkinkan leluhur Chaos untuk bolak-balik dalam 6 avatar. Saat ini, semua orang mungkin berpikir bahwa kloningku dan aku berlari untuk hidup kita, jie. Chaos Demon Ancestor tersenyum dan menyapu dunia dengan cepat. Sebelum menyerang, dia secara alami membuat rencana yang matang. Rencana pertama adalah untuk menyerang klan Tianji, dan kemudian membunuh musuh yang datang untuk mendukung mereka satu persatu. Rencana kedua adalah berpura-pura melarikan diri dengan tergesa-gesa ketika musuh mendukung terlalu banyak, tetapi sebenarnya berpura-pura menjadi umpan, mencari ikan, dan mengandalkan kemampuan khusus avatar abadi langit ajaib untuk membunuh target secara mengejutkan. Sejauh ini, semuanya berjalan baik. Leluhur iblis kebingungan turun selangkah demi selangkah sesuai dengan rencananya sendiri. Saat pembunuhan meningkat, kekuatannya pulih sedikit demi sedikit dan menjadi lebih kuat. 3 hari kemudian, karena semakin banyak tim yang dibantai, klan Tianji akhirnya menemukan rencana untuk menghancurkan leluhur iblis. Di dalam kapal perang, ini adalah perhitungan yang mendalam, berpura-pura melarikan diri, tetapi sebenarnya itu adalah lapisan konspirasi lain. Penatua kedua mengertakkan gigi. Dalam beberapa hari terakhir, dunia utama telah mengorbankan banyak orang kuat. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Seorang eksekutif klan Wing bertanya. Kami menemukannya sedikit terlambat, leluhur iblis pemusnahan kekacauan telah banyak menahan diri, dan kekuatannya jauh lebih kuat dari yang pertama. Jika dewa tingkat tinggi dengan kekuatan rata-rata bertemu dengan leluhur iblis pemusnahan kekacauan, dia akan benar-benar hancur dan melarikan diri. Kemungkinannya kurang dari 10%. Patriark Tianji menghela nafas. Leluhur setan pemusnahan kekacauan telah lama berencana untuk menyerang secara tiba-tiba, tetapi mereka merespons dengan tergesa-gesa dan panik, mengakibatkan posisi lemah dan dipimpin oleh leluhur setan pemusnahan kekacauan. Jika kamu menyerang dengan gegabah sekarang, kemungkinan membunuhnya terlalu rendah, tetapi jika kamu membiarkannya, leluhur iblis kekacauan hanya akan menjadi lebih kuat dan tak terhentikan. Penatua merenung. Ada 6 klon leluhur iblis, pada dasarnya, lebih aman untuk membunuh semua klon dan kemudian membunuh tubuh utama. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka dapat dibagi menjadi 6 tim untuk memburu klon satu persatu. Tapi tidak ada yang yakin, apakah klon itu akan tiba-tiba menjadi nenek moyang iblis, dan mangsanya pada gilirannya akan menjadi pemburu. Jika mereka tidak dipisahkan, proses perburuan dan pembunuhan 6 klon akan diperpanjang tanpa batas. Apa masalah? Blokir tempat ini, dan umumkan situasinya secara menyeluruh di sini. Kirim tanggapan bersama ke seluruh dunia utama, dan lingkari dan tekan leluhur iblis dan 6 klon. Setelah waktu yang lama, Patriark Tianji tiba-tiba berbicara. Para pemimpin senior dari kekuatan besar lainnya yang hadir mengangguk setuju. Menunjukkan kengerian nenek moyang iblis kepada dunia dapat menyebabkan kepanikan besar, tetapi juga akan menarik perhatian semua orang dan mendapatkan dukungan yang lebih kuat. Saat ini, hanya setengah dari kekuatan di dunia utama yang menanggapi aliansi. Jika semua kekuatan dikirim, dengan keuntungan dari jumlah orang, mereka pasti akan dapat membunuh leluhur iblis.
Pada saat yang sama, informasi lain tentang leluhur iblis juga akan didistribusikan, terutama avatar abadi iblis. Patriark Tianji menambahkan kalimat lain. Begitu berita itu diumumkan, itu mengguncang dunia utama. Klan Tianji dipukul dengan keras, leluhur klan Qilong terbunuh, dan klan Sayap juga kehilangan dewa yang lebih unggul. Cara yang begitu kuat untuk menarik perhatian semua orang. Apa tempat suci leluhur iblis ini? Itu sangat kuat sehingga dia langsung menyerang klan Tianji dan membunuh klan Qilong dan klan Sayap dari alam surgawi. Jika ini terus berlanjut, orang ini takut dia akan menjadi orang nomor satu di dunia utama. Keluarga Tianji mengatakan bahwa jika orang ini kembali ke puncak, dia akan memiliki kekuatan tingkat dewa tertinggi. Pada saat itu, semua kekuatan di seluruh dunia utama akan menyerah pada kakinya. Untuk sementara waktu, orang-orang di dunia utama panik. Tetapi ada juga lebih banyak kekuatan besar yang menanggapi aliansi dan bergegas ke zona perang. Di antara mereka, semua klan super mengambil tindakan. Klan Dewa Kuno di antara keturunan Dewa dan Iblis, Patriark secara pribadi memimpin staf untuk meninggalkan wilayah itu. Untuk berita ini, leluhur Iblis juga jelas. Akan memakan waktu lama bagi ras kuat ini untuk tiba di alam dewa, dan aku masih bisa mengambil kesempatan ini untuk membunuh lebih banyak lagi. Nenek moyang Iblis benar-benar diam dalam pembantaian. Setiap kali dia membunuh, dia bisa merasakan lukanya pulih sedikit, dan kekuatannya meningkat sedikit demi sedikit. Dia sudah berusaha mati-matian untuk menjadi musuh seluruh dunia utama, dan tidak ada jalan keluar. Perang ini, sebentar-sebentar, berlangsung selama 3 bulan, sepenuhnya mempengaruhi seluruh dunia utama, dan hampir semua pasukan berpartisipasi. Dan leluhur iblis dapat bertahan selama 3 bulan tanpa mati, secara alami, kekuatannya sangat meningkat, dan pada saat ini dia benar-benar mencapai tingkat dewa atas yang tak terkalahkan. Dalam situasi 1 lawan 1, tidak ada dewa atas di dunia utama yang menjadi lawannya. Selama 3 bulan ini, 3 dewa utama di dunia utama telah jatuh. Tentu saja, pembangkit tenaga listrik di dunia utama bersatu untuk membuat langkah serius, dan leluhur iblis juga membayar harganya, dan kedua klon terbunuh. Sekarang, leluhur iblis menghadapi pengejaran bersama dari klan super di dunia utama. Di antara mereka, kepala klan iblis hitam, kepala klan dewa kuno, serta para dewa atas yang terkenal seperti Zerg dan klan batu, semuanya berpartisipasi di dalamnya. Chaos Demon Ancestor memiliki kekuatan dewa atas yang tak terkalahkan, tetapi menghadapi begitu banyak dewa atas kuno pada saat yang sama, dia hanya bisa melarikan diri. Pada hari ini, Chen Yu dan Wu Shen akhirnya datang ke wilayah klan Wing. Menurut informasi yang saya dengar di sepanjang jalan, situasinya tampaknya baik-baik saja. Dewa penyihir berkata dengan tenang. Pada levelnya saat ini, dia kehilangan mata dewa dan Raja Iblis dan segera menumbuhkan mata baru, yang bukan masalah besar. Memang, leluhur iblis saat ini sedang dikejar dan dibunuh oleh para veteran dewa atas dunia utama. Chen Yu juga sedikit lega. Adapun berita tentang tubuh dewa dan Raja Iblis, dia tidak mengetahuinya, yang membuktikan bahwa tubuh dewa dan Raja Iblis baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja. Mungkin dewa atas yang bergabung di dunia utama membunuh leluhur iblis, dan perang berakhir. Dan masih banyak lagi. Chen Yu tiba-tiba berhenti. Apa yang kamu lihat? Dewa penyihir berhenti dan bertanya. Setelah pemilik mata dewa dan Raja Iblis, dia tahu bahwa Chen Yu pasti telah melihat sesuatu. Berjalan, mata Chen Yu tiba-tiba menjadi dingin dan parah, memancarkan niat membunuh yang samar. Dewa penyihir segera mengikuti, dan keduanya dengan cepat menghilang ke langit. Di langit di atas hutan tandus, ada ledakan-ledakan dahsyat, dan fluktuasi kekuatan suci bergoyang ke segala arah. Ada perang yang terjadi di sini. Satu sisi pertempuran adalah tim klan iblis beranggotakan 10 orang, dipimpin oleh Dewa Median, dan ada 3 dewa yang lebih rendah dalam tim. Tapi tim ini sekarang dalam bahaya. Tertawa. Sebuah panah gelap dan dingin tiba-tiba menebas langit, merobek celah di kehampaan. Dengan kepulan, alis orang kuat klan harimau ditembak melalui lubang, dan jiwanya juga hancur dan mati total. Berhenti. Ketika teriakan marah datang, saya melihat seorang wanita rubah, dan ketika dia melambaikan tangan batu gioknya, 9 sabuk cahaya lavender melesat keluar dari sekeliling. 9 garis cahaya lavender berkelap-kelip dan menari, seolah-olah melihat ribuan garis cahaya, membunuh seorang pria berbaju hitam. Pria berbaju hitam itu memiliki aura yang menakutkan, memancarkan aura yang mengerikan, dan pada pandangan pertama dia membunuh banyak makhluk. Tips untuk mengukir serangga. Dengan ekspresi menghina di wajahnya, pria berbaju hitam itu melambaikan tangannya, dan gelombang cahaya gelap yang dingin dan mendominasi mengalir keluar. 9 pita cahaya lavender langsung hancur dan menghilang.
Cepat dan cari dukungan. Wanita rubah itu buru-buru berkata. Timnya adalah kekuatan di klan iblis. Ketika berita leluhur iblis kebingungan menyebar ke seluruh dunia utama, dia merasa bahwa kekuatan dan kekuatannya sendiri sangat kecil, jadi dia tidak bisa bersembunyi. Sekarang setelah dia mengetahui bahwa negara adidaya utama telah mengambil tindakan, dan nenek moyang iblis sedang diburu, dia memimpin orang-orang di kekuatan yang akan datang. Tanpa diduga, begitu dia memasuki wilayah balap sayap, dia bertemu dengan klon leluhur iblis. Sebuah tim yang terdiri dari 15 orang dibantai dalam sekejap. Tidak ada dari kalian yang ingin pergi. Pria berbaju hitam itu memberikan minuman dingin, dan niat membunuh meledak, membuat orang merasa merinding baik secara fisik maupun mental. Aku melihat 9 anak panah hitam legam mengembun di sekelilingnya, semuanya tertutup duri ganas. Pada saat ini, klan iblis merasakan bahaya kematian, dan bahkan wanita klan rubah di kepala memiliki kulit dan rambut dingin di tulangnya. Ini adalah kekuatannya yang sebenarnya. Hati wanita rubah itu jatuh ke dasar, dan wajahnya menunjukkan keputusasaan. Hanya ada 9 orang yang tersisa di pihak kita, dan sepertinya pria berbaju hitam itu berencana untuk menghancurkan mereka semua dengan satu gerakan. Basis kultivasi pria berkulit hitam telah mencapai puncak surga tingkat 2, tetapi kekuatan aslinya dekat dengan surga tingkat 3. Menghadapi tim kecil seperti itu, dia tidak tertarik sama sekali, dan dia menembak dan membunuh sesuka hati. Tapi dia tiba-tiba merasa tidak nyaman, yang merupakan pertanda krisis. Jadi pria berbaju hitam itu berniat untuk pergi keluar untuk membunuh semua monster dalam satu gerakan. Memanggil, suara pemecah udara yang tajam, dengan ancaman kematian, dengan cepat menembak 9 orang dari klan iblis. Pria berbaju hitam itu berbalik dan siap untuk pergi. Dengan sekuat tenaga, wanita rubah itu pasti akan mati. Tapi dia tiba-tiba mengerutkan kening, kenapa dia tidak berteriak? Tidak ada suara panah yang menembus daging dan darah. Dia berbalik dan melihat bahwa 9 anggota klan iblis tertegun di tempat, dengan mulut terbuka lebar, dan di depan mereka, 9 anak panah berdiri diam di kehampaan. Tidak baik, orang berkulit hitam memiliki rasa krisis yang kuat. Siapa yang campur tangan untuk menghentikan serangannya di kehampaan? Pria berbaju hitam bisa merasakan bahwa hukum ruang dan waktu ada di sekitar 9 anak panah. Suara mendesing. Pria berbaju hitam menjadi pucat dan segera melarikan diri. Tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa 2 sosok muncul di depannya, dan pihak lain telah mencegatnya dengan sangat terampil di rute pelariannya. Chen Yu, Dewa Penyihir, dan pria berbaju hitam segera mengenali keduanya. Mata Dewa dan Raja Iblis juga jatuh ke tangannya. Pria berbaju hitam itu melihat mata Chen Yu dan hatinya bergetar. Begitu kami kembali, kami menemukan klon. Sepertinya keberuntungan kami sangat bagus. Chen Yu tersenyum. Menurut berita, perang berlangsung selama 3 bulan, dan hanya 2 klon leluhur iblis yang mati. Segera setelah saya kembali, saya menabrak satu, yang benar-benar tidak terduga. Tapi setelah dipikir-pikir, itu bukan keberuntungan, tapi karena mata dewa dan Raja Iblis. Kemampuan mata ini terlalu kuat, tidak hanya penglihatan yang sangat jauh, tetapi juga memiliki kemampuan penginderaan khusus. Baru saja, mata Chen Yu tiba-tiba memiliki perasaan aneh. Dia mendorong kemampuan penglihatan mata dewa dan Raja Iblis hingga batasnya dan menemukan klon leluhur iblis ini. 1439